membahas tentang ajaran Yesus itu sendiri. Kalau Yesus kan tidak menggunakan bahasa Arab. Iya. Tapi kalau Pak MYM masih ngotot menggunakan bahasa Arab, ya nggak apa-apa, silakan aja. Saya cuma izin menggunakan kata cuma suaranya nggak kecil ya. Atau ya, saya sudah bicara suara dia. aja daripada buang-buang waktu ini. Ya, lanjut. Iya. Koneksi, aduh, koneksiku Jadi yang saya pikir sebelah. terminologi itu dikembalikan kepada masing-masing ya. Aduh. Coba aku WA dia adminnya suruh betulin suaranya tuh, Bu. Dan diberikan kesempatan pertama kepada Pak MYM untuk silakan sampaikan prolog atau pengantar materinya. Ya, saya ingatkan ya, selama presentasi atau penyampaian tidak satu pun boleh menyelahnya. Oke, dipersilakan Pak MYM. Silakan. Ya, baik. Untuk di awal ini saya akan open cam. Nanti saya akan tutup buka cam saja kalau saya, biar wajah saya yang ganteng ini bisa dilihat oleh orang-orang, ya. Dulu pernah. Saudara, yang paling penting yang saya mau sampaikan cuma dua hal. Yang pertama, keyakinan Kristen bahwa Yesus adalah Allah 100%, ya. Allah, ya, dalam pengertian di sini kalau bahasa Ibrani-nya Elohim, dalam bahasa Aramaik yaitu Allah, ya. Lalu dalam bahasa aduh, koneksiku Allah, Mas Adi. Cek. Dengar deh suara Mas Adi. Theos, dalam bahasa Dengar Bajul, bagus Bajul. Inggrisnya itu God, dan di Indonesianya itu adalah Allah. Masuk. Nah, Yesus adalah Allah itu mempunyai sesuatu dasar biblika yang sangat-sangat kuat sekali, dan memang Alkitab Kristen itu mengajarkan itu. Di satu sisi Yesus dinyatakan lancar Pak Jul, lancar. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan di sisi lain firman itu dikatakan telah menjadi manusia, dalam arti bahwa sang firman tadi mengambil natur manusia ditambahkan kepada natur Allahnya, sehingga naturnya sekarang ada dua. Ini saya hanya kutip bagian Injil satu saja. Di seluruh Injil itu nyata kedua hal mengenai Yesus ini, yang ilahi 100% dan manusia 100%. Ya, nanti akan saya elaborasi di dalam debat ini mengenai poin ini. Poin kedua yang penting yang Suma harus memberikan klarifikasi dan memberikan satu respons malam hari ini adalah apa? Bahwa selama ini saya mengamati entah Suma, entah Nandar, entah Rifa, entah yang lain-lainnya itu polemikus Islam, selalu gagal paham dan tidak pernah memahami doktrin Dwi Natur Kristus. Suma berulang-ulang saya mendengar dia berkata, dari Logos yang adalah Tuhan berubah jadi manusia. Tidak ada pandangan Kristen seperti itu. Tuhan berubah jadi manusia itu salah, itu tidak ada itu. Lalu kemudian manusia berubah lagi jadi Tuhan, itu konyol sekali, itu bukan pandangan Kristen dan tidak ada dasar Alkitabnya. Ya. Kemudian juga gagal di dalam mencampur adukan keduanya. Kalau kalau Yesus itu Tuhan, kenapa mati di kayu salib? Nah, ini pertanyaan yang konyol sekali dan tidak relevan. Karena yang mati di salib itu adalah kemanusiaan Yesus, bukan ketuhanan Yesus, ya. Nah, karena problem ini, maka saya melihat seluruh polemikus Islam termasuk Bang Suma ini, yang tidak berani menongolkan wajahnya, ya. Mungkin kurang ganteng dari saya hingga Anda menongolkan wajahnya, begitu ya. Ya, jadi Bang Suma ini sering salah kaprah dan menyerang salah kaprahnya sendiri, begitu. Maka malam hari ini saya minta, dan ini harus dapat respons dari Suma. Dia terlebih dahulu menyajikan apa pandangan Kristen tentang Dwi Natur Kristus. Bila perlu merujuk kepada Konsili Kalsedon. Bila perlu merujuk kepada, kalau bisa ya, kalau dia mampu. Kalau tidak mampu, yang penting menjelaskan dengan benar saja. Tapi kalau mampu, silahkan merujuk kepada bapak-bapak gereja, entah terserah Athanasius atau Bentar. Ini seperti Aquinas, ya, atau yang lainnya seperti itu, atau tokoh-tokoh reformator apa Bajul yang ada. aduh. Dan setelah sabar ya teman-teman ya yang ada di live chat,
Ini agak mengenai Agak trouble dikit ya, bentar ya, teman-teman ya. manusia sabar. baru boleh mengkritik. Lagian juga MIM sedang lagi Tapi kalau dia masih prolog. ya tetap membuat karikatur dan Sabar. Tapi suaranya ada Pak Jul. lalu Iya, yang benar. orang itu karikatur dia sendiri, saya bagaimana bisa menjawab? Cuma sedang menyerang salah paham dia sendiri. Misalnya tadi contoh nyata, Bentar. Tuhan Yang satunya ini tidak ada itu putus. pemahaman Kristen seperti itu. Kalaupun engkau menganggap itu Yohanes 1 ayat 14 yang mengatakan firman itu telah menjadi daging, orang Kristen tidak menafsir seperti itu. Cuma yang menafsir seperti itu, bahwa Allah itu atau Tuhan itu berubah menjadi manusia. Tuhan tidak pernah berubah Menjadi manusia. Tuhan adalah Tuhan, manusia adalah manusia. Maka yang benar adalah Yesus itu mengambil natur manusia ditambahkan kepadanya. Sehingga naturnya ada dua. Dua ini berbeda, tapi bersatu dalam satu pribadi logos. Nah, maka sebelum menyerang, saya minta Suma harus dulu menjelaskan, ya, paling tidak beberapa menit, apa yang Kristen percaya tentang doktrin divinatur ini. Kalau itu sudah beres, baru boleh serang. Kalau tidak, nanti akan pembicaraannya melenceng kemana-mana dan sama sekali tidak relevan. Maka nanti saya akan terus bertanya, menginterogasi ya, pengetahuan Bang Suma ini tentang doktrin divinatur Kristus. Kalau seumpamanya sekarang kita berdebat tentang kenabian Muhammad misalnya, saya tidak bisa mengarang-arang sendiri tentang kenabian Muhammad. Saya mesti belajar itu dari buku-buku teologi Islam yang sangat bisa dipercaya, dan saya sendiri bahkan harus dengar Suma, apa yang dikatakan Suma tentang kenabian Muhammad. Berdasarkan pengertian itu, apa yang dikatakan Suma, baru saya boleh menyerang. Tapi Suma selama ini seluruh polemikus Islam sama sekali tidak merepresentasikan itu. Doktrin divinatur Kristus, kacau sekali pemahaman mereka. Lalu pemahamannya yang kacau itu, yang dianggap itulah pemahaman Kristen, lalu mereka serang. Maka kacau sekali, sangat-sangat kacau. Saya masih beberapa menit, Pak Felix. Pak Felix, masih berapa menit saya? Ya, kurang lebih 1 menit lagi. Silakan. Ya, saya lanjut ya. Jadi itu fakta yang terjadi ya. Maka dalam debat malam hari ini tidak boleh terjadi seperti itu. Kalau tetap ada misrepresentasi atau merefleksikan secara salah Ini orang ini. Iya, saya akan makanya nggak meluruskan ada itu. Saya akan ethical meluruskan. meeting kayak gini. Kristen bukan seperti itu. Serangan Anda tidak relevan. Saya akan selalu seperti itu nanti untuk mengingatkan. Bila perlu nanti saya akan merujuk kepada Konsili Kalsedon. Terserah lu merujuk kemana. Jelas Yesus manusia. Karena saya adalah seorang teolog. Ya habisin Jumat nanti nih. Jadi Sumbernya nggak itu ada catatan ini ya, saya dia yang kedua. Sehingga debat kita Tapi Felix orangnya baik kok. Akhirnya- Moderator saya jamin baik. Teman gua ini kita teman serang gua Pak. itu betul-betul 10 detik merepresentasikan pemikiran daripada Aduh, lawan kita. Mas Zumanya hilang ini. Ya, saya kira saya sampai di sini saja. Terpental Mas Zumanya. Oh, Banyumanya terpental lagi. Baik. Sudah selesai tepat waktu. Banyumanya signalnya di gunung ya, mohon maaf ya teman-teman. Banjuma lagi terpental. silakan. Sebentar dia akan masuk lagi. Saja, Ya. Bro Suma. Sampai Mohon audionya di kesini aja Pak Jul, kita komentar menunggu Banjuma datang. Kita nggak perlu dengerin Felix berbicara. beliau terpental ya. Ya, Di sini suara nggak ada udah. ya. Jadi kembali Ivan. masih ada suaranya. Oke. Jadi semua atau teman-teman yang ada di menara siar masing-masing, tadi ini Jul Kipli yang iya, sudah masuk. sudah ada. Ya, oke, lanjut. Agak iya. gangguan sedikit. Oke. Ya, gimana suara saya? Tapi dari Kedengaran baik gak? Oke, dengaran baik, mantap Bro. Bisa langsung aja ya. Silakan disampaikan prolog Berapa atau menit pengantar ini, Pak? materinya. 7 menit. 7 menit. Ya, 7 menit. Baik. iya, 7 menit. Baik, mulai dari setelah Bro Suma bicara, waktu Suara berjalan. Banjuma kecil soalnya itu. Aduh. Sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Damai wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas tentang sosok manusia bernama Yesus
yang mana kemudian dialog ini terjadi oleh karena ada tantangan dari pendeta MEM terkait dengan manusia Yesus yang kemudian dianggap 100% Tuhan. Baik, sebelum saya mengurai lebih jauh, ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa Yesus yang datang kepada Bani Israel itu mengajarkan ajaran tauhid. Tauhid di dalam keilahian, tauhid di dalam ibadah, dan kemudian tauhid di dalam kepenguasaan atau kekuasaan. Jadi Yesus yang kemudian pada konsili berikutnya yang terjadi terhadap kekristenan itu diangkat dan dianggap dengan SK bahwa dia itu adalah Tuhan. Nah, Yesus mengajarkan tauhid keilahian, bahwa yang ilahi itu bukan dirinya. Di dalam Markus 12 sampai nomor 23, 28 sampai nomor 32 jelas diterangkan di sana bahwa ketika orang-orang Torah, penganut Torah, ahli Torah mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab tentang dirinya, bahwa dirinya itu adalah pengajar, dia adalah guru. Maka kemudian Yesus ditanya oleh orang-orang yang ada pada saat itu, hukum manakah yang paling utama? Jadi ketika Yesus ini yang seharusnya mengatakan dirinya adalah ilahi, justru pada saat itu dia tidak mengatakan itu. Dia mengatakan hukum yang utama adalah Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Dengarlah wahai Israel, Tuhan ilah kita, Tuhan itu esa. Nah, artinya bahwa Yesus tidak mengajarkan dirinya ilahi, karena hukum utama adalah tidak ada Tuhan selain daripada apa yang kemudian diperintahkan Yesus kepada Bani Israel. Lalu kemudian di dalam ajaran Yesus, setiap kali hari dia masuk ke dalam sinagoge, tentu yang dia bacakan adalah kitab-kitab terdahulu, bukan kitab perjanjian baru, tapi perjanjian lama. Di dalam Yesaya 45 nomor 21 diterangkan, beritahukanlah dan kemukakanlah, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari dulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada ilah selain daripada aku. Aku itu yang adil dan juru selamat, tidak ada lain kecuali aku. Nah, lalu kemudian di dalam Yesaya 5 juga diterangkan bahwa kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Ya, kemudian nanti akan muncul ajaran berikutnya tentang Tuhan ini. Di dalam Yesaya 46 nomor 5, pendeta MEM akan mengatakan, yang aku samakan dengan dirimu, yang kusetarakan dengan dirimu adalah manusia anak Maria bernama Yesus. Nanti kita lihat. Lalu kemudian ajaran Yesus yang kedua ketika dia datang kepada Bani Israel adalah mengajarkan tentang tauhid penguasaan atau kepenguasaan. Nah, diterangkan di dalam Yesaya 44 nomor 24 bahwa tentang apa yang kemudian diajarkan oleh para nabi terkait dengan ajaran Musa, ajaran Yesaya, ajaran ajaran rabi-rabi yang kemudian Yesus juga diantaranya disebut sebagai rabi. Di situ jelas dikatakan, beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu seorang diri, tidak ada dua apalagi tiga. Akulah yang seorang diri membentangkan langit dan menghamparkan bumi. Siapa yang mendampingi aku? Tidak ada satupun yang mendampingi aku. Lalu kemudian sangat jelas diterangkan di dalam Mazmur 104 nomor 27. Bagaimana kemudian di situ menerangkan semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Yesus mengajarkan tauhid dalam peribadatan. Jadi tentang penyembahan. Di dalam Matius 4 nomor 10, Yesus mengajarkan hanya berbakti kepada yang mengutus dia. Yang mereka kemudian sebut dengan sebutan Bapa. Begitupun di dalam ajaran Nabi Musa. Ulang 6 nomor 13. Ya, engkau harus takut akan Tuhan ilahmu. Kepada dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Nah, intinya adalah bahwa ketika kita memahami bahwa Yesus sendiri mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan tentang dirinya bukan Tuhan, mengajarkan tentang Tuhannya itu hanya satu, muncul kemudian pengajaran yang mengatakan Yesus 100% Tuhan dan Yesus 100% bukan Tuhan. Nah, kenapa demikian?
Karena hal ini diputuskan pada konsili Efesus Juni 431, 400 tahun kurang lebih setelah Yesus itu terangkat ke langit. Dan ini disponsori oleh Kaisar Romawi Theodosius II. Ini harus dipahami nih, bahwa SK terangkatnya Yesus yang tadinya bukan Tuhan menjadi Tuhan 100%, itu datangnya setelah 400 tahun kemudian, dan sekarang diimani oleh orang-orang Kristen, oleh teman-teman kita yang ada di Indonesia. Tapi sebagian. Nah, dikatakan bahwa oleh karena itu kita mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Tuhan, sebagai Tuhan yang sempurna 100%, sekaligus manusia yang sempurna 100%. Jadi boleh saya mengatakan, Yesus itu menurut konsili di Efesus Juni 431, Yesus itu 100% Tuhan dan juga 100% bukan Tuhan. Masih ada waktu saya, moderator? Moderator, 30 detik. timer? 30 detik. Oke. Lanjut. Oke, jadi saya katakan bahwa keputusan diangkatnya, diberikannya gelar kepada Yesus 100% Tuhan, itu semata-mata keputusan hasil konsili manusia, bukan atas firman Tuhan, bukan atas kalam Tuhan, bukan atas legitimasi dari Yesus, bukan atas legitimasi dari ibunya Yesus, atau pamannya Yesus, atau saudara-saudaranya Yesus, tetapi dari mimbar gereja kemudian, yang memang dari sejak semula mengajarkan ajaran politeisme, banyak Tuhan, banyak sembahan, ada Bapa, ada Anak, ada Roh, dan seterusnya. Karena itulah kemudian malam ini sangat menarik. Kalau kita lihat pendeta MYM, banyak celoteh, banyak curhat, tapi nggak apa-apa. Selesai, makasih. Bro Suma. Ya, Terima moderator kasih. bisa nggak timernya ditampilkan supaya saya tahu untuk mengukur waktu saya gitu? Iya, saya memang Masalahnya nggak saya bisa. Saya nggak Waduh. bisa tampilkan karena saya kan maksudnya tidak di itu. Jadi, tapi saya tetap pegang timer di sini. Kalau Oh iya. iya, saya tetap. Apa akan bisa konsisten ini dengan Bang? waktu. Bisa nggak satu orang dari Muslim diangkat untuk menjadi ini yang ngatur timer gitu? Gimana Supaya kita Pak nyaman karena MWM? saya nggak bisa Gimana, mengetahui Pak waktu MWM? saya sisa berapa gitu. Karena Iya, baik. Bapak dan teman-teman di sana bisa mengetahui karena Bapak penyelenggara, tapi saya nggak tahu berapa menit lagi atau sudah berapa menit saya gunakan. Saya Boleh nggak? Ya, saya tanya juga saya ke Pak MWM. Ya. Saya juga nggak tahu. Tinggal kan moderator kan mengingatkan nanti kalau sudah Iya. tinggal 1 menit bilang 1 menit lagi kan gitu kan beres. Saya juga nggak Iya. tahu ini. Iya. Saya nggak tahu, sama-sama Pak nggak MWM tahu. juga memang tidak tahu. Jadi gimana ini? Tadi ada saran dari Iya. Bro Zuma. Akan- Ya kita nggak tahu menaikkan waktu timernya. satu orang Dia- untuk ke Diangkat teknis aja satu timernya. orang. Dari Lalu- Muslim dan Nggak, mengatur timernya gimana? Ini nggak ada fasilitasnya di StreamYard ini. Maksudnya orang itu pakai manual begitu. Enggak, mungkin bisa maksudnya mau ditampilkan atau ditampilkan Iya. ke layar supaya bisa dilihat. Memang saya pegang di sini timernya, tapi kan saya tidak bisa tampilkan gitu. Tapi kedua-duanya Mestinya ini si kan Pelik bisa saya screen down timernya. Gimana sih Pak Pelik ini? nanti tinggal satu Omelin nanti kamu. saya ingat seperti itu. Nggak masalah sih Kalau- sebetulnya menurut saya. Ini akan Kalau- membuang-buang waktu nanti ini kalau itu. Ya, ini yang mau dinaikkan siapa? Boleh kalau terserah memang aja yang mau. penting dari Muslim Bang. Iya, boleh dari Muslim. Enggak, siapa? Kan harus ditunjuk dulu siapa. Ivan itu Ya, ada ada- siapa di situ yang mau naik? Silakan Saya Bro nggak tahu Suma, juga, saya mungkin nggak siapa? bisa- Saya Siapa nggak yang lihat bisa Bang siapa aja yang diingat? ada di bawah. Jadi beginilah jadinya kalau nggak ada technical meeting dulu. Lanjut aja lah Forest. gitu. Coba kalau ada technical meeting dulu, siapa yang timer, Ada siapa yang Rohani, ada Bang moderator dan Forest, seterusnya. ada Unirifa mungkin salah satunya. Itu. Ya naikkan salah satu Ivan. Saya juga ada di bawah. Jangan Saya nggak mau naik. Ya soalnya Ya, kita Kores. waktunya lama Ada ini. Mas Kores tuh di bawah naikin. Oke. Jadi oke Ada itu sudah Mas ya. Kores naikin. Sekarang Bro Kores sudah naik. Silakan Kores bisa mengatur timernya supaya bisa kelihatan kepada kedua. Iya, Kita. cek 1 2. Suara masuk. Masuk. Masuk, mantap. Oke, gini posisinya. Ini kan StreamYard ya. StreamYard susah, dia nggak kayak Zoom untuk share screen. Jadi paling aku bantu untuk notice sounding aja. Kalau misalnya udah mau 10 detik terakhir. Ini mau dibagi berapa? 5 menit, 5 menit. Iya, akan masuk babak berikut ini kan 5 menit, 5 menit.
Ya, saya juga ada di sini, tapi yang diminta itu bisa ditampilkan nggak? Sulit. Saya screen itu kalau Nggak streaming bisa, ya tidak ada sulit. Kecuali itu tadi tidak apa-apa pakai suara tadi itu. Iya, pakai sounding aja. Jadi Pak Felix nanti moderatornya aja silakan. Aku nggak akan ada intervensi, cuma akan sounding ketika udah 10 detik terakhir. Kita waktu Oke. 5 menit 5 menit apa? Ya, 5 5 menit menit, menjawab, 2 menit bertanya aja gitu ya. Kita pakai format konvensional aja ya. Ini langsung saja 5 Udah. menit. Di akhir itu 5 menit, harus 5 ada menit. harus ada titipan pertanyaan. Ya. Paling tidak satu pertanyaan, sehingga nanti ditanggapi. Dia seperti itu. Jadi kita ngalir. Itu dia 5 posisinya menit, 5 gini. menit. Kalau Ada hanya briefing dicampur dulu. 5 menit dia dengan Tidak bertanya, ada biasanya technical narasumber meeting lupa dulu. untuk bertanya. Apa begini nanti yang kita harap? Datang dulu berantem masalah timer. Jadi kita jalan saja dikembalikan. Berantem Nanti masalah kalau teknik memang dan misalnya tidak ada seterusnya. pertanyaan, Makanya harus technical Ya, kita meeting ingatkan. dulu kalau mau debat kita terbuka. ingatkan untuk Itu resikonya MYM. Tapi kalau memang Ya tidak udah ada silakan. pertanyaan, Aku silakan. kembali ke moderator. Kalau udah debat, Lanjut, nah, lanjut. baru technical meeting ini namanya nih. Saya pikir Ini kita berjalan. teman-teman dalam perdebatan technical meeting juga. Kedua, Kan amsyong namanya tuh. Lanjut, lanjut Pak, lanjut. Iya kan? Lanjut. Oke, baik. Iya, kan, Pak Juli? Hukumnya Morewali ya Masuk begini. ke Debat tapi technical meeting dulu. yaitu saling tanggap Aneh, kan? menanggap antar kedua debater atau narasumber. Masing-masing dikasih 5 menit dan Tuh, diingatkan. kan ini baru technical meeting kan namanya nih. Nah iya. supaya Technical meeting dalam perdebatan. Oleh yang Udah habis technical meeting tutup pulang gitu. kesempatan pertama Nggak debat jadinya. saya berikan kepada Nah, ini kelasnya Morewali itu. Mengadakan diskusi online aja masih ya, kacau kok. menanggapi. Apalagi mau debat terbuka. MYM jangan lupa titipkan satu pertanyaan. Nah, itu Dipersilakan, Bro Sum. problem jadinya. Iya, baik. Sebenarnya saya tidak mendengar baik tadi dari pemaparan dari Pak MYM ya, tapi nggak apa-apa. Itu disebabkan karena jaringan saya memang ada gangguan. Saya Di kondisi gini aman ya Pak Jul? Bisa aman ini mas. Jadi sepintas saya mendengarkan Karena udah bahwa tak crop semua. Pak MYM mengatakan Yesus itu Mohon bukan, teman-teman tampilannya dirubah masing-masing ya, jangan disamain. tapi Ini adalah tampilan Tuhan sendiri bagi di namanya. apa itu? Nanti coba OBS-nya. Ya Pak Jul ya. Yang pasti Ya, kemudian adalah Pak MYM sudah mengakui pada pertemuan kita sesi dulu bahwa Yesus itu selama-lamanya adalah manusia. Sama seperti yang diterangkan kemudian di dalam kitab Ibrani 13 nomor 8. Yesus Kristus tetap sama. Pak Baik, Felix, saya kemarin- bisa interupsi ya? Saya minta untuk jangan ditanggapi dulu, Pak. Interupsi Ya. lagi diomelin sama Ya, moderator. ini buang-buang waktu nanti karena Ah. tidak merepresentasikan apa yang Technical meeting lagi tidak dia. merepresentasikan yang saya sampaikan tadi. Buang-buang waktu. Saya tidak tanggapi nanti kalau tanggapannya tidak nyambung dengan itu poin saya. Nanti coba dibijak aja sedikit Pak, bijak aja. Kalau misalnya nanti tidak sesuai dengan apa yang Anda paparkan, karena Anda penganut ajaran kasih, Dihentikan Bapak yang dulu tanggapi nanti timingnya. pada sesi Bapak Pak. gitu loh. Begini technical Nggak usah meeting panik, namanya nih. santai aja. Hai. Tidak, saya tidak panik. Anda Pak tidak Kores, mendengarkan dihentikan pernyataan dulu saya ya. tadi. Jadi apa yang Anda mau Timenya. tanggapi? Saya Apa yang Anda mau tanggapi? mendengarkan. Ya begini nih Anda technical mengatakan meeting ya Pak bahwa Jul. salah saya yang telah mengatakan Kristen melantik Ada Yesus dua menjadi poin Tuhan. tadi. Ya ada. Ada 2 poin tadi. Saya tidak bicara istilah melantik tadi. Saya tidak bicara itu. Ada 2 poin yang saya sampaikan tadi. Saya tidak bicara Poin melantik pertama, tadi. Yesus 100% Makanya ini manusia. tidak bisa. Poin kedua, Yesus Kecuali, 100% makanya, Tuhan. kecuali serahkan Itu ke saya. poinnya. Kecuali serahkan ke saya baru Anda tanggapi. Kalau tidak tanya Poin yang ada di Sebutin aja poin apa yang pertama. mana bisa hanya sebut langsung singkat. Saya menyampaikan itu 7 menit Nah, tadi. Paling Ini tidak kasih berbicara saya mengenai waktu. konsep akidah Pak, konsep ketuhanan. Anda tinggal menyebutkan. Iya, Sulitkah? jadi tolong Tidak ketua bisa narasumber. tinggal narasumber, menyebutkan. Saya bicara 7 Tolong. menit tadi. tolong ketua narasumber, coba dengarkan apa yang saya katakan ya. Ya, saya harap ini dilanjutkan saja, kan ada tanggapan ya. Sehingga nanti Saya ditanggapi, paparkan. diklarifikasi, Betul. sabar-sabar Pak Murid Bro Sum. MYM baru begini udah kepanasan sudah dia, kepanasan. Untuk kita pada rule-nya aja, jadi saling tanggap menanggapi. Soal klarifikasi dan lain sebagainya, silakan. Kita Pada wala saat, semua netizen, kita wala si puasnya. time dari Pak Kores, saya pikir Gimana dilanjutkan timernya ya. di reset lagi atau gimana? Ini 403, udah jalan 47 detik. Sudah berapa menit tadi?
Baru 47 detik. 47 detik, di reset saja, diulangi ya. Oke. Oke, Ya, timer silakan berjalan ketika dimulai, ya. Gurunda mulai berbicara. Oke, silakan. Iya. Ya, jadi yang saya katakan bahwa saat ke pertemuan kita waktu dulu, Bapak mengatakan Yesus itu selama-lamanya adalah manusia. Dia tidak berubah. Oleh karena itulah saya katakan bahwa itu sudah betul karena berdasar terhadap kitab Anda sendiri. Di dalam Ibrani 13 nomor 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jadi, Yesus itu mau dibawa kemanapun, tetap saja dia adalah manusia. Lalu kemudian Bapak saya dengarkan tadi ngoceh, menyebut saya, menyebut semua-semua, apologet muslim katanya seperti ini. Dan itu memang fakta. Kenapa? Karena Yesus ketika datang kepada Bani Israel, mengajarkan dirinya adalah manusia. Lalu kemudian belakangan muncul pernyataan bahwa Yesus juga adalah 100% Tuhan. Dengan kata lain, Yesus itu 100% Tuhan, 100% bukan Tuhan. Karena manusia tidak mungkin Tuhan. Kalau Anda mengatakan Yesus 100% Tuhan dan juga 100% manusia, berarti saya mengartikan Yesus itu Tuhan dan juga Yesus itu bukan Tuhan. Nah, ini konsep yang kemudian Anda ingin ajarkan ke kita, ingin Anda sampaikan ke kita, konsep yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Karena Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel, mengajarkan dirinya hanya sebagai utusan Tuhan. Dia tidak pernah mengajarkan bahwa akulah Tuhan itu sendiri. Nah, ini yang ingin saya katakan kepada Bapak. Bahwa ketika Bapak mengatakan, Yesus itu selama-lamanya adalah manusia, maka sebenarnya Bapak salah untuk memilih tema. Karena memang Yesus itu adalah manusia. Selama-lamanya dia adalah manusia. Dan dia tidak akan pernah berubah menjadi apapun. Dia adalah manusia, selamanya dia menjadi manusia, dan sampai kapanpun dia akan menjadi manusia. Nah, yang keliru kemudian adalah yang menyembah manusia ini. Kenapa? Karena ketika Yesus itu datang kepada Bani Israel, dia memperkenalkan dirinya sebagai utusan Tuhan dan bukan Tuhan itu sendiri. Dengan kata lain, anak Maria itu 100% Tuhan, manusia yang kemudian setelah dia terangkat ke langit, muncul SK yang mengatakan dia juga 100% Tuhan. Ini menyalahi ajaran Yesus. Oleh karena itulah kemudian Yesus mewanti-wanti kepada pengikutnya yang asli, pengikutnya yang asli tabinya ya, bahwa waspadalah kepada orang Farisi, ahli Torah, mereka yang kemudian membawa-bawa namaku. Percuma mereka ya memujiku sementara pekerjaan yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Ini pernyataan Yesus itu sendiri. Berarti di tengah keberadaan Yesus akan muncul oknum-oknum yang akan mengajarkan sesuatu yang menyimpang daripada apa yang diajarkan oleh Yesus. Sementara Yesus ketika ditanyai oleh orang-orang sesamanya, bagaimana engkau mengatakan aku baik? Hanya ada satu yang baik, yaitu jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, maka lakukan segala perintahnya. Perintah siapa? Perintah Tuhan yang mengutus Yesus. Dan ketika kita menyelidiki, tidak ada satupun perintah Tuhannya Yesus untuk mendudukkan Yesus sebagai Tuhan 100%. Yesus murni adalah manusia tanpa ada embel-embel 1%, 2%, 3%, apalagi sampai 5, apalagi sampai 2, apalagi sampai 100%. Jadi ini adalah satu pemahaman yang tidak punya makna sebenarnya. Yesus manusia 100%. Kemudian di waktu yang bersamaan juga dia 100% Tuhan. Apa maksudnya? Apa maksudnya nih? 100% dia Tuhan, 100% dia bukan Tuhan. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak, kalau Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia, apakah salah kalau saya mengatakan Roh Kudus itu 100% Tuhan, 100% burung merpati? Silakan Anda tanggapi. Masih 30 detik. Nah, inilah dia. Kalau kita nggak ada timer, makanya saya itu sukanya di Zoom, Pak. Kalau di Zoom kita aman. Kita bisa menggunakan waktu semaksimal mungkin. Oke, nggak apa-apa.
saya tegaskan kepada Bapak, siapa dan kapan ada ajaran Yesus itu 100% Tuhan? Kalau dia 100% Tuhan, maka burung merpati juga 100% Tuhan, 100% burung merpati. Oke, silakan. Sip. Waktu habis. Baik. Ya, demikian apa yang disampaikan oleh Bro Suma. Ada dua hal. SK Konsilia. Efesus itu menetapkan keilahian Yesus, status keilahian Yesus, kemudian kalau memang Yesus 100% Allah, 100% manusia, apakah burung merpati juga bisa mendapatkan status yang kurang lebih sama? Silakan ditanggapi Pak MYM, baik klarifikasi maupun tanggapan terhadap narasi daripada Bro Suma. Waktu akan berjalan ketika Pak MYM berbicara. Ini itu jangan dimasukkan ya. Pak MYM. Ya, baik. Sudah terlihat dari awal bahwa Suma ini sangat-sangat tidak akademik Itu dan jangan dimasukkan sangat-sangat loh. tidak ilmiah. Oke, Ya. Itu Jadi dia taruh aja menanggapi di apa yang dia writing room tidak edisi. tahu apa-apa dari saya. Sudah, itu tipikal mereka-mereka ini seperti itu. Ya, Yang menyalahkan tadi Bang Juma diakui karena dia nggak bisa bahwa jawab. Dia tidak mendengarkan apa yang saya katakan karena ada gangguan-gangguan. Lalu dia bilang saya cuma tangkap saja bahwa MYM bicara tentang Yesus dilantik. Kapan saya bicara Yesus dilantik tadi? Itu ngarang kamu itu Suma. Jadi itulah tipikal kalian ini tidak mendengarkan penjelasan kita, ya. Lalu kemudian ngarang sendiri, lalu ditanggapi sendiri, diserang sendiri, seperti orang membuat orang-orang di sawah, ya. Lalu kemudian dipukul sendiri, lalu merasa menang sendiri, lalu sorak-sorak sendiri, ha, gitu ya. Lucu kalian ini. Makanya saya bilang, ya ini karena Bukannya nanggapi topik, mana nanggapi yang lain. Kali Suma tidak mendengarkan pernyataan saya langsung memberikan Bukannya ditanggapi langsung. maka betul-betul kalian tidak ilmiah. Saya debat dengan Valen kemarin masih lebih ilmiah. Dengan Valen itu masih lebih ilmiah. Dia mendengarkan baik-baik dan merepresentasikan. Sama gua tabok juga loh. Dan saya serang argumennya. Ya, itu yang pertama. Ya, yang saya katakan tadi, penjelasan saya mengenai Yesus itu Allah 100% dan manusia 100% itu singkat saja. Karena saya akan elaborasi nanti di dalam perjalanan dialog ini, begitu ya. Nah, yang poin yang saya tekankan yang Zuma harus kasih tanggapan tadi apa? Anda paham tidak doktrin Kristen itu tentang Dwi Natur Kristus? Yesus itu Allah 100%, manusia 100%. Pertanyaan saya, menurut doktrin Kristen pribadi Yesus berapa? Roh Yesus berapa? Lalu kemanusiaan dan kealahannya bersatu bagaimana? Anda bisa rujuk di Konsili Kalsedon bagaimana? Kalau Anda bisa merepresentasikan pemahaman Kristen mengenai doktrin Dwi Natur ini, baru Anda serang, itu baru akademik, itu baru ilmiah. Ya, maka maaf saja ya. Mending sebetulnya ya Menahem Ali itu jauh lebih ilmiah, ya. Karena dia akan mendengarkan argumentasi lawan dan dia merepresentasikan itu lalu dia serang itu. Itu yang saya mau. Nah, maka dari seluruh apa yang dikatakan Suma tadi dan dulu ya, itu adalah satu bukti bahwa dia tidak memahami doktrin Kristen tentang Dwi Natur Kristus. Dia berkata, Allah katanya atau Tuhan katanya berubah jadi manusia lalu jadi Allah lagi. Siapa yang mengajar begitu? Di mana itu? Konsili mana yang mengajar begitu? Di Alkitab di mana diajarkan seperti itu? Tidak ada orang Kristen percaya seperti itu. Kealahan Yesus tetap Allah. Kemanusiaannya sendiri, lain, berbeda dengan kealahannya, tapi bersatu dalam satu natur, dalam satu pribadi, yaitu pribadi logos. Iya, boleh diputar-putar yang dia. saya maksud tadi, Anda harus merepresentasikan benar-benar pemahaman Kristen. Mudah-mudahan nanti Bang Juma Oleng ini. Saya jawab. Dia oleng. Oleng-oleng dia. Sekarang sendiri apa yang saya jawab, semua yang Anda sampaikan itu tidak relevan dengan iman Karena Bang Kristen. Juma nanya, Apa yang Anda apakah sampaikan bukan ujung itu rambut kepentingan sampai Kristen. ujung kaki Anda sebut adalah Yesus dilantik. 100% Tuhan? Sejak kapan Yesus dilantik? Apakah kepalanya sekarang Yesus Anda termasuk tunjuk. Tuhan? Ya, jangan asal mangap. Ya. Gimana kalau ditanya Tunjukkan begitu, itu Pak surat Juma? lantiknya di mana? Stempelnya siapa? Stempelnya Kaisar yang engkau sebut-sebut tadi siapa? Atau tanya Dan kau gini, juga apakah bicara alat tentang kelamin pilih. Yesus termasuk Tuhan? Itu hanya penegasan Efesus. Anda Kalau kalau benar berbicara jawabnya itu. Yesus, bagaimana itu perdebatan Athanasius dan Arius lalu dibawa ke sidang oleh Kaisar Ayo Konstantinus. teman-teman yang ada di live chat, Konsili saya mau nanya, 325. apakah alat Itu kelamin intinya Yesus di sana. termasuk Tuhan? Lalu itu diteduhkan di Jawab, Konsili semuanya jawab. Konstantinopel. Hanya mengulang saja, tapi ada penegasan tentang Itu nggak menghujat, cuma nanya bagaimana ya. Roh Kudus di sana.
Coba berpikir Anda semua mengutip teman-teman, konsili Efesus apakah alat yang kelamin Yesus apa namanya termasuk itu Tuhan? kemudian saja itu seperti itu. Jawab Ini semua. membuktikan Anda secara historikal itu kekristenan tidak paham ya bagaimana doktrin Dwi Natur Kristus itu digumulkan ya, dan dari Nisea kemudian Konstantinopel kemudian itu menuju pada tahun 450 itu di Konsili Chalcedon. Ini yang saya minta Anda rujuk. Apa yang Anda paham tentang Konsili Chalcedon? Polling ya. Bagaimana rumusnya? Anda bisa jelaskan kepada saya. Kalau Anda bisa jelaskan ini, baru Anda serang, saya akan jawab. Kalau tidak, Anda ngomong sendiri, Nggak nyambung. paham sendiri tentang iman Kristen, yang orang Kristen tidak paham apa-apa. Selama ini kita biarkan kalian menari-nari dalam pemikiran kalian, lalu serang sendiri pemikiran kalian. Malam ini saya tidak akan lepas kamu. Malam ini kamu harus representasikan iman Kristen yang sejati. Kalau kamu tidak representasikan kepercayaan Kristen yang sejati, lalu kamu serang, itu nonsens itu. Itu abal-abal, tidak ilmiah, tidak akademik kamu, asal mangap. Ya, saya bicara sampai di sini. Saya bicara sampai di sini. Ya, thank you. Silakan moderator. Baik, terima kasih Pak MYM. Jadi ada dua catatan ya. Yang pertama, kepada Bro Sumba, Anda harus merepresentasikan iman Kristen. Kemudian yang kedua, ya mungkin dipertanyakan mengenai pengetahuan Anda, ya mengenai beberapa konsili ya, yang Anda anggap sebagai timing penetapan ya, atau momen penetapan keilahian Yesus. Silakan tanggapi. Saya minta tunjukkan SK-nya. SK-nya share screen sekarang. SK-nya stempel siapa? Itu tunjukkan. Kalau tidak, asal mangap itu. Tunjukkan SK-nya sekarang. Oh, udah mulai kepanasan dia. Bukan pilihan dia bicara. Kejang. Kejang ya. Jadi saya Jadi pikir gini, bisa Yang kejam menabrak moderator. Cuma apa mau dihitung waktunya atau masih mau gimana? Langsung aja, Pak. Saya tidak mau Langsung mengikuti aja. Oke, kalau begitu keinginan Pak beliau. Penatua, Tanya itu Bang Cuma, apakah alat kelamin Yesus termasuk Tuhan? Tanya dia itu. Anda yang harus Biar dia menilai emosi saya. sekalian. Saya yang menilai agama Anda, yang harus Anda luruskan. Jangan warna Anda minta ke saya harus mengikuti warna Anda. Berbicara mengenai ilmiah percuma. Mau ilmiah seapapun ilmiahnya Anda, faktanya Anda menyembah manusia. Mantap. Itu yang Anda- Betul, mantap. Masalah konsili Terpukul. menjadi penyebab lahirnya Mantap. skisma di dalam Katolik, itu bukan urusan saya. Itu bukan pandangan saya harus menilai kalian dengan pola yang Anda inginkan. Saya ngerti bagaimana muncul ketidaksepahaman dalam internal Kristen mengenai jumlah tabiat atau pribadi yang ada pada diri Yesus. Saya ngerti, saya paham. Konsili Chalcedon itulah, maka gereja-gereja harus utama mendukung Kaisar Bizantium. Paham saya, Pak. Bapak nggak usah ngajarin saya itu. Saya nggak terjun di dunia apologet ini kalau saya nggak paham. Mantap. Minta SK. Menya Yesus itu di SK kan dilantik kemudian disumpah menjadi Tuhan. Agak Pak, bukan begitu cara pahamnya. Sekarang tugas Anda adalah sebagai seorang tokoh agama meluruskan kalau saya salah bahwa Kristen menyembah manusia. Titik. Pertanyaan saya Anda tidak sentuh. Kenapa Anda panik? Anda hanya menyerang pribadi saya. Anda mengaku hebat, mulut lebar, ngomong so hebat tentang Kristen. Tapi apa yang Anda utarakan sekarang? Kutanya Anda, firman pertama yang diterima Yesus, wahyu pertama, Anda nggak bisa jawab. Nggak bisa. Anda hanya curhat. Habis itu, nanti Anda monolog di channel Anda. Mewah itu, Mas. Tantang saya, sebut saya. Anda ingin membahas tentang konsili atau membahas tentang Yesus yang Anda katakan 100% manusia, 100% Tuhan. 200% bohong, Mas Juma. 300%. Anda bisa mewarnai Kopior. saya, Pak MYM. Saya juga ini apologet. Anda nggak perlu tahu saya sekolah di mana. Karena dalam diri saya ada Roh Kudus yang membimbing saya tentang kebenaran. Paham? Anda mau taati tentang pemahaman saya tentang Kristen. Yang saya tahu dan yang Anda harus bantah, karena ini adalah undangan Anda. Patahkan argumen saya bahwa Pak MYN menyembah manusia. Nggak usah Anda sembunyi di balik pengetahuan Anda. Saya pun kalau Anda berbicara mengenai agama saya tidak minta Anda untuk di mana kau sekolah, apa yang kau pahami tentang tauhid, apa di mana kitab apa yang kau pelajari. Nggak begitu cara dialog, Pak. Sekarang kalau Anda nantang saya, berarti saya punya nilai di mata Ini Anda. baru technical meeting ini, Pak Jul. Nilai itu Anda rontokkan. Jangan Anda pakai cetakan Anda untuk kemudian membentuk saya. Tidak bisa begitu. Ya.
Kalau Anda benar-benar punya pemahaman, ngapain Anda ngajak saya ilmiah? Silakan Anda makan itu ilmiah. Tapi pada prinsipnya Anda menyembah manusia. Betul, 100%. Betul, Apa gunanya 200%. ilmiah? Kalau faktanya pada iman Anda, kedudukan Anda sebagai penyembah manusia, itu yang Anda harus patahkan. Yesus yang manusia, 100% manusia, dianggap 100% Tuhan. Anda ingin cari dari mana konsep itu? Karena Anda sendiri sudah belajar. Saatnya sekarang Anda meluruskan, mengajarkan ke saya. Jangan justru saya yang ngajarin Anda. Jawab pertanyaan saya tadi, Pak. Kalau Yesus yang adalah manusia, yang punya anus, punya kelamin, Anda tuhankan karena Anda punya konsep. Waduh, dia udah juga masuk ada- kelaminnya dia. Mantap. Saya kasih kepada Anda burung merpati Hancur juga lebur. yang datang ketika Yesus itu dibaptis, berarti dia juga adalah Ternyata 100% Banyu nggak mendengarkan Tuhan. saya. Tanyakan Berarti Roh kelaminnya. Kudus 100% Tuhan, Roh Kudus juga 100% burung Babak belur merpati. ini, MYM ini. Ini agama apa ini? Menuhankan burung merpati. Itu yang Anda harus bantah, Pak. Kembali saya bertanya kepada Anda. Nggak usah ilmiah-ilmiah sok-sok tinggi gitu. Nggak perlu. Mau tinggi siapapun, setinggi apapun Anda, faktanya di mata kita ini, Anda menyembah manusia bernama Yesus. Pertanyaan saya jawab. Kalau Yesus 100% Tuhan, 100% bukan Tuhan, berarti burung merpati 100% Tuhan, 100% burung merpati. Roh Kudus, Jawab Roh itu. Kudus, Banyu, Roh Kenapa Kudus. demikian? Kalau tidak, apa alasannya? Silakan. Masih 50 detik. Udah selesai. Udah. Diwakafkan aja, wakafkan aja. Wakafkan aja itu loh. Dia pakai meeting dulu. Ngajar ilmiah. Kalau Wakafkan Bapak aja mau biar dia ilmiah, meeting sendiri. internal Bapak aja. Kalau sama saya, itu belajar tentang konsep ketuhanan langsung pada pokok poinnya, Jangan dimasukkan Pak. ya ini dua orang Yesus itu yang Tuhan di waiting atau room. Biarin bukan aja. Tuhan? Ngaco Jangan, aja. jangan. Kalau Ngaco 100% nanti. Tuhan, buktikan mana sisi ketuhanannya. Bapak kan pintar, Bapak kan dokter, Bapak kan hebat. Ajarin saya bahwa Yesus yang manusia itu yang tidak tahu apa-apa itu adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Mana buktinya? Buktikan sekarang. Mantap. Mumpung kita ditonton Alat kelamin, Mbak. Alat kelamin, Banyu, Mbak. Alat kelamin mana? Tanyain. Alat kelamin. Yang makan ikan goreng itu adalah 100% Tuhan. Itu, Pak, yang Anda Alat harus kelamin, buktikan. tanyain. Alat kelaminnya apakah Tuhan? Mantap. Saya biar berapa, Pak? Ya maunya MYM ini. Kalau debat itu supaya menghindari topik, terima lebih kasih, kita Bos. technical meeting sambil debat. Ya, Saya Pak, ya. minta kepada kedua pendebat ya, Technical meeting dia ya. Technical supaya meeting. kembali kepada substansi ya, sehingga Saya moderatornya ngantuk, nggak ada suaranya. rangka edukasi. Ini nggak dirasuki Roh Kudus, ini Roh Kudusnya kabur. Nah, kalau Pak Pelik masuk ke sini, tak omelin nanti. Bahwa Anda menyembah manusia. Pak Pelik, Pak Dan kalau Pelik. Yesus 100% Allah, 100% Lembut nih moderatornya. Ah, Udah ya teman-teman yang ada di JCC ya. Kudus. Ada JCC itu Ya adil, silakan tegas. Pak MYM ditanggapi. Waktu akan Ya. berjalan ketika Tuh. Pak mulai bicara. Udah mulai nyolot itu ya, Silakan Pak. MYM. ya Ya, iyalah. baik. Pertanyaan yang sangat gampang. Saya akan menjawab nanti Ya, mudah-mudahan dijawab. Pertama, Sumba mengakui Oh, sendiri dia bahwa jawabannya. dia tidak Bagaimana ilmiah. alat kelaminnya? Jadi dia sedang mau menyampaikan konsep ketuhanan yang tidak ilmiah di sini. Puji Tuhan. Saya sangat senang sekali mendengar itu. Pengakuan jujur dari Sumba. Dia tidak mau ilmiah. Kalau mau ilmiah katanya, ya saya sama Kristen aja. Saya tidak ilmiah. Yang penting kamu menyembah manusia. Itu saja taunya. Ya. Dan memang begitu faktanya, Ya, Bro Wali. kalau begitu, ya. Orang Yesus Itu manusia, ya yang lu pertama, sembah. Poin saya yang pertama. Poin saya yang kedua, ajari saya katanya. Kalaupun saya mengajari Kenapa? Anda Yesus sekarang naik ke surga Kristen bersama mengenai fisiknya. dominatur, Anda mau Di terima mana nggak? fisik Yesus sekarang? Di mana kepalanya? Saya bukan- Di mana rambutnya? Mau Anda percaya, Kalau nggak di tapi surga. maksudnya mau tidak untuk memahami. Setelah Udah, di Anda tubuh paham kemuliaan. baru diserang. Nenek lu kiper. Dia nggak membuat karikatur tentang Kristen lalu Anda serang. Itu tidak ilmiah, itu tidak akademik namanya. Ya, kalau mau akademik itu pahami argumentasi Kristen baik-baik. Setelah memahami Dwinatur itu bukan untuk kamu percaya, tidak perlu kamu percaya. Kamu kan orang Islam, kamu percaya tauhid. Nabimu kan Muhammad. Woi, dijawab Kamu pertanyaan percaya Mas Yesus Juma tadi, Tuhan. jangan ngelantur. Saya tidak minta Oh, kamu larinya ke percaya. situ. No, bukan itu. Tapi kamu memahami doktrin Dwinatur ini supaya kamu bisa serang dengan benar nanti. Sama kalau saya mau serang kenabian Nabi Anda, ya, mau menyerang kenabian Nabi Anda, Nabi Muhammad, saya akan mesti belajar dari Anda dulu. Muhammad ini apa? Saya belajar dari ahli-ahli Quran, dari teolog-teolog Islam. Setelah saya paham, baru saya serang. Itu yang saya maksud
Bro Suma, Anda nggak usah kepanasan ngamuk-ngamuk begitu ya. Santai aja ya. Nah, saya jawab tadi itu pertanyaan yang bagi saya sangat konyol sekali. Ya, mengapa Pertanyaan konyol? dibilangin konyol karena nggak bisa jawab. Itu merepresentasikan ketidakpemahamannya tentang doktrin Divinatur Christus. Ya, dia bilang tadi apa? Kalau manusia itu Tuhan, ya, Yesus itu Tuhan. Ya, Yesus adalah 100% Allah, 100% Tuhan, 100% manusia katanya ya. Apakah Roh Kudus itu boleh disebut 100% Allah, 100% merpati? Dalam dunia akademik itu, dua hal yang berbeda mesti dibedakan. Case mengenai Yesus, Divinatur Christus, dan case mengenai, case tahu ya, ngerti bahasa Inggris ya, kasus ya, mengenai Roh Kudus menampakkan diri dan Inggris. ya, Ustaz. ya, jangan interupsi dulu ya. Case mengenai Roh Kudus menampakkan diri dalam rupa merpati itu adalah dua hal yang berbeda. Logik itu seperti kalian orang Islam sering bilang logik selama ini. Kalian mencampur adukan hal yang tidak sama. Lalu Anda bilang kalau Yesus 100% Allah, 100% manusia, padahal dasarnya dia manusia. Loh, kenapa kalau saya berkata Roh Kudus adalah 100% Allah, 100% burung merpati? Benar apa enggak? Ini dua kasus yang berbeda. Ya, enggak bisa disamakan begitu saya. Logik membedakan apa yang Katanya tidak sama. tiga pribadi satu hakikat. Itu saya di Sujana dulu ya. Correct. Dan itu bukan asli punya dia, itu dia kutip dari itu ilmu logika dari Aristoteles itu. Itu logika Aristotelian itu. Ya, logika itu apa? Membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Ya, kita pakai itu sekarang secara ketat supaya saya mau melihat sumber akademik apa enggak, ilmiah apa enggak. Ya. Nah, sekarang Yesus makan ikan. Itu manusianya Suma. Kita enggak berkata Yesus yang Ini nggak berjalan. jawab pertanyaan loh ini. Yang terlihat tubuhnya, yang mati di atas kayu salib. Kami tidak katakan itu Allahnya atau itu kealahannya. Kristen siapa yang berkata begitu, Suma? Yang mati di salib itu kemanusiaannya, Suma. Itu natur manusianya. Tapi natur Allah Yesus itu berbeda dari natur manusianya. Natur Allah Yesus tetaplah Allah sang logos ilahi dari kekal sampai kekal. Natur manusianya itulah yang berjalan-jalan di bumi, ya, yang menderita di atas kayu salib, yang bisa makan ikan goreng, itu natur manusianya. Karena memang Yesus ada dua natur yang berbeda yang tidak bisa dicampur baur. Masukin narasi Dibedakan Jinja, kita jelas mau antara lihat. natur Allahnya dan manusianya, tidak campur baur. Nah, Anda mencampur baurkan natur manusia Yesus dan natur Allahnya, maka kacau, itu illogical, irasional. Maka Anda menciptakan irasionalitas di dalam pikiran Anda sendiri. Lalu Anda anggap itu pemahaman Kristen, lalu Anda serang. Maka sekali lagi, ini namanya menyerang karikatur yang dibuat sendiri. Malam hari ini saya akan obok-obok kamu secara akademik. Obok-obok apa? Gundulmu. Kamu Gundulmu ngomong kamu sendiri nggak jawab pertanyaan kita kan nih kok saya akan ngeyel. pakai ketat hukum logika. Ya, 10 detik. empat. Saya ini sambil cat di lab komen Jadi ini. kalau ditanya, yang makan ikan goreng siapa? Kemanusiaan Di Yesus lab itu komen bukan juga kealahan. ribut rame ini. Maka Mana orang ini? Kristen sembah manusia pada Coba Allah. yang lain sebelum Kami menyembah Allah dan manusia dalam Yesus Kristus. Ulang. Habis Allah ini dan kita akan diskusi tentang ini ya. Habis Ya, ini thank you. kita diskusi tentang 100% Ah, manusia, sebentar, 100% Pak Tuhan. Felix untuk sebagai moderator sama para narasumber, Gurunda juga lagi nggak ada. Ini kita alihkan timernya ke Akhina Aditya Taliang ya supaya narasumber bisa melihat. Lanjut. Oke. Tuh kan. Pihak Muslim yang menghandle akhirnya. Jadi ini Tuh, kurang apanya pihak Muslim? Pak MYM. Timer disediakan pihak Muslim. Artinya MJM ini koplak, nggak bisa Iya, bisa. ngatur. Nggak bisa. Maunya dia sambil debat, sambil Iya, belum bawa waktu, Mas Andi. Tuh, tinggal waktunya katanya. buang, gitu loh. Gurunda lagi gangguan sinyal dulu. abal-abal lagi. Kecilin dulu suaranya dari sana Pak Jul, karena Bang Juma lagi keluar. Beliau di Kita gunung diskusi ya? di sini. Oke. Iya. Kita tunggu ya. Oke teman-teman ya, itulah tadi pertanyaan Bang Juma itu. Buktikan secara ilmiah menurut keilmuan Anda, Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Buktikan juga kalau bukan, Mas Andi, di sana juga lagi silent tuh, technical meeting atau gimana itu? iya saya juga di sana. Iya. Buktikan silent juga kan kalau di sana. Yesus Oh, di Roh Kudus itu 100% Tuhan, 100% burung merpati. Dibuktikan juga secara ilmiah. Dari mana dasarnya? Dari mana sumbernya? Siapa yang mengajari istilah 100% manusia, 100% Tuhan?
Karena selama Yesus hidup di muka bumi, Yesus nggak pernah mengatakan demikian terhadap dirinya. Nah, apa yang dihasilkan konsili Kolsedon? Siapa ketuanya? Siapa panitianya? Berapa orang yang memutuskan di sana? Tercipta Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Itu yang perlu dijawab, tapi ini enggak disentuh sama sekali pertanyaannya Zulkifli Mabas. Hanya dia apa? Hanya dia muter-muter, ngeles kemana-mana, dan cenderung dia lagi technical meeting sendiri Tetap Ya bisa, ya. untuk jalankan. menghindari pertanyaan itu. Bisa saya sesuaikan kok, mau 5, mau 6 bisa saya sesuaikan, saya paskan, bisa kok. Tuh, technical meeting lagi kan Pak Jul? Iya. Nah, begini yang Tuh dimaksud. lihat, MGM cuma melongo aja diem. Iya muslim yang menghandle jadinya. Ini diskusi kayak begini aja udah acak-acakan. Apalagi diskusi secara tatap muka ya. Ini kan menunjukkan kualitas seorang dokter yang bernama MGM ini. Yang kualitasnya kualitas ecek-ecek ini kayak begini. Mungkin Roh Kudusnya ini melayang-layang terus nyungsep kali ini. Menyalahkan pertanyaannya Mbak Juma, cenderung mengatakan pertanyaan juga pertanyaan bodoh. Gitu loh. Nah, Pak Ginting, habis ini kita bahas ini ya. 100% Yesus, 100% manusia, 100% Tuhan. Setelah ini kita bahas ini nanti. Bagaimana? Lawang ini aja diskusinya terhenti gara-gara timernya nggak ada. Moderatornya juga nggak jelas. Diajak technical meeting nggak mau. Saya pasti bisa, saya pasti lancar. Terbukti di sini macet. Macet Nggak lah. disediakan. Ya, ada start unggul. Pitmo, Ibu Pitmoy, apa itu kameranya ditutup aja Ibu Pit. Itu diskusi di mana sih? Lagi diskusi di ruang khusus. Hanya orang-orang tertentu yang bisa ke sana. Begitu Pak. Dibatasi di ruang sana itu. Di terowongan itu. Di terowongan Pak Ginting. Maksud, Jin bisa masuk juga dalam? Nggak bisa. Nggak diterima. Jin nggak masuk ya? Kita di Panitianya sini nggak ngerelay terima. loh. Kita di sini ngerelay loh, Mas Ginca. Kita di sini ngerelay. Merilai Kemarin kita sudah mengadakan pendekatan persuasif. Ayo kita adakan technical meeting. Temanya apa? Moderatornya siapa? Timernya bagaimana? Dan lain Ya, sebagainya dan seperti sebagainya. Tanggapannya, oh pasti beres. Saya pasti datang. Mungkin Aditya mau nyanyi. Terbukti di sini kacau jadinya. Tuh macet diskusinya. macet. Kita tunggu aja lah. Kenapa? Karena nggak ada Ya, technical meeting itu. dulu. Kali-kali Ketika pengajar sih, saya lah. bukan debat. Tempat saya juga sering kok debat Debat ini bro. Bukan masuk tuh Pak Felix itu bikin narasi tipikalnya apa gitu pengajar. mengenai debat ini Pak, biar nggak sepi. Sama kayak Esra Soru sih. Oke. Ya. Ya nanti memang gini rencana akan kita ajak Jadi debat saya pikir saya ya. nantang loh itu debat terbuka bersama saya. MIM itu tanpa bawa data, mati lampu, gelap-gelapan, berdua sama saya. Siapa yang bisa membawa data di kepala? Itu loh. Saya nantang dia. Kalau perlu saya datangin ke Malang. Tanggal berapa dia mau? Kemarin kan begini. Tadi ongkosin lagi. Jadi yang Bro positif Bincang. lagi. Kan begini ya. Suruh Mau saya doa adakan kaki gitu ya. diskusi tatap muka, tapi sebelum diskusi tatap muka kan saya aja, ayo tim saya akan ketemu dengan MJM untuk membicarakan apa tentang apa sih tema perdebatannya, terus di gedung mana, jumlah pesertanya bagaimana, moderatornya siapa. Nah ini kan penting technical meeting. Dia jawabannya apa? Saya pasti datang, saya pasti datang. Lah ini kan ya gabrol. Tim kami Diajak dikatakan technical meeting, abal-abal. nggak mau, malah saya yang disalahkan, dianggap saya memframing. Abal-abal Pak Jul dibilangin kita. Dia dikatakan tim saya itu abal-abal. Saya siap loh itu. Malah kami itu memfasilitasi semua, malah dari gedung, keamanan, lainnya semua itu kami yang akan memfasilitasi. Tapi Jadi gini. ditolak, di framing, kita dikatakan tim abal-abal. Bro Ginting, temanin gua ke Malang yuk. Bertiga kita sama MYM. Jalan kaki. Tapi saya rasa kalau Bro Ginting ini nggak setuju sepenuhnya pernyataan dari MYM. Kenapa? Dia itu reform bro. Reform itu ya Anda tahu sendiri reform seperti apa sih tentang Yesus. Saya yakin Anda 80% statement MYM Anda nggak setuju. Saya yakin itu. Kenapa? Reform itu berbeda dalam penyampaiannya dengan Trinitas yang lain. Sangat jauh berbeda. Kita samalah satu di dalam Kristus. Tapi beda kok reform bro. Beda banget reform itu. Reform tuh apa sih? Aku baru dengar istilah. MYM reform itu artinya reformasi. Mereformasi semua denom. Dia membuat denom sendiri.
Itu Dia bukan pengikutnya. Trinitas. Bentar ya, akan saya share yang lainnya, tolong di mute. Kita pantau ya apa yang dibicarakan di sana. Ya, keluarkan dulu yang lain biar semua bisa masuk. Yang di itu. bawah ini loh. Assalamualaikum, Gurunda, udah disiapin slotnya. Iya. Ada Dewan Iya. Suro mau masuk nih, Pak Yudi. Enggak, dia ribet amat sih di sana itu. Ya ini kan namanya debat sambil technical meeting, gimana sih lu? Semua masuk. Oh, MYM itu bukan Pak Trinitas ya? Aditya, MYM itu reform, bro. Reform itu apa sih? Reform itu reformasi kekristenan. dikeluarkan. Iya, itu. maksud reformasi Kami di itu backstage dia yang jadi dikeluarkan. apa gitu maksudnya? Ya dia jadi masih Kristen tapi berbeda dengan yang lain. Stephen Tong. Stephen Tong. Stephen Tong itu Stephen dua Tong itu Reform pengikut Trinitas. Stephen Tong itu. Stephen Tong itu Stephen Tong mengakui itu dua Trinitas. Tuhan, mengakui dua Tuhan. oh dia dikotomi dia. Yoi. Lihat tuh dikeluarkan semua kan. Ya betul di Loh. ekonomi ya. Coba lihat di room mereka dikeluarkan semua kan. Tinggal orang dua aja itu. Makanya saya bilang sama Bro Ginca ini, Bro Ginting ini, kalau lu sebaiknya lu debat sama dia, Yang di backstage kembalikan dia ke semula. Jadi Ini merusak Kristen ini MYM. itu Bro Suma. Enggak, dia dikotomi Jadi, berarti Pak Pendeta. Yesus sama Bapa aja gitu kira-kira. Iya, Dia Roh Kudus enggak masuk. ya dua Tuhan doang dia, tanya aja. Ini kemarin di sini ada Bro Daniel terafiliasi ke Reform juga. Bro Daniel di sini masuk. Dia mengakui dua Tuhan. anak buahnya Stephen Tong itu Bang Ginca. Apa Ya, Bang ya, Andi ya. nih kayaknya apa Oh. Pak Pendeta MYM ini kalau ada tim pendukungnya Bang Juma kayaknya dia apa Bisa Grogi dia. iya, Grogi. sepertinya kayaknya sih kalau dilihat darinya masa dikeluarin semua Saya nih? lagi dari awal saya di situ, saya nggak diangkat naik, nggak apa-apa sih. Aduh. Ada gua masih di bawah situ. Wah, Mending Kores aja yang naik nggak apa-apa. bunga mesti Pak Jul yang Ya, turun tangan di Aditya sana sudah nih. naik. Itu loh Aditya kenapa bisa di situ? Coba. Jadi ini Aditya jadi apa itu? Moderator. Timer dia, timer. Oh iya iya. Sudah. Moderatornya Om Grogi dia Felix. kalau- Lihat kan kacau kan jadinya. Translator itu tadi naikkan itu. Moderator dari Om Iya, Felix Penatua dari dinaikkan. Papua. Ya, Gurunda menuju ya. Dia udah nyoba pakai 5 device. Ditungguin aja. Memang Ya ada. ditunggu aja. Bagi di gunung Banjumaknya. Di gunung itu tempat wisata. Sudah dinaikkan itu. Belum masih proses naik. Saya ada di situ, tapi saya nggak naik. Kita tunggu aja, kita tunggu tuh. Tunggu Macet aja, di kita. sana. Itu yang di bawah itu. Bukan. Tuh. Jadi makanya nggak bisa ngatur dia nggak itu. bisa. Studio masih full. Yang di backstage dikurangin aja 1. Coba kalau di Zoom kan enak. Gampang diatur. Yang kan diskusi begini, Bro. Waktu kemarin kita diskusi internasional sama Ustaz Lancar. kami di sini, kita briefing 5 kali loh ya Pak Jul. Iya, Kita naik kita briefing. technical meeting 5 kali sama Om JP yang dari Amerika itu. Alhamdulillah lancar di sini. Dalam perdebatan nggak ada lagi technical meeting, Ya, sambil menunggu Om JP Langsung itu tempur. siapa sih? langsung tempur. ya kembali lagi saya kasih katakan. tahu Pak Pendeta MYM kalau udah Yesus. Bentar, pengalaman dengan luar JP negeri. JP waktu itu minta Sofiatul jangan dimasukkan tim karena ngaco. Iya. Dia sendiri loh yang Mas minta JP itu. cukup sportif kok itu. Sportif. Yang JP pihak itu dari kekristenan yang orang ngaco-ngaco Kristen. diskusi itu. Yang punya dikeluarkan FIC, sama WAFM. Oh, JP Bu Heni ya. Ibu ini sama JP yang cowok. Nama lengkapnya siapa sih? Bu Ada di Heni hati yang gua. Azuma sudah masuk. Hanya udah masuk. Mantap, dia. alhamdulillah. Kita saksikan ya, kita dengarkan ya. Kita silent dulu. Silent. Oke, terima kasih. Ya, kita silent ya. Silent Silent. dulu suaranya, semuanya silent. Jadi ada kembali lagi 2 hal, diminta agar supaya memaksimalkan penggunaan logikanya, itu menurut Pak MYM, dalam hal memahami Yesus. Moderatornya kurang gizi Pak Jul. Ditekankan oleh Pak MYM, jelas natur Allah Nah, ini ngabisan berbeda waktu dari jadi. natur manusia. Katanya silent. Yesus. Dipersilakan kepada Prosuma tanggapannya. Oke, diingatkan kepada kedua narasumber, timer udah ada ya di pojok kanan layar. Silahkan dilihat ke sana untuk disesuaikan dengan argumentasinya. Avatar saya di bawah aja Kores, avatar saya suruh pindahkan ke bawah aja adminnya. Ya admin, tolong. Ya, tinggal digeser aja ke bawah avatar saya. Ustadz Suma naik ke atas.
Mana ngerti begituan Aditya, kagak ngerti. Ya, posisi avatar yang Orang diminta orang gaptek. dinaikkan, sementara Aditya diturunkan ke Jauh dengan kita. posisi. Jauh gaptek itu. Ya dimaklumi aja, dimaklumi. Maklumi aja lah. Jadi sambil debat sambil technical meeting. Bukan. Maunya ini. Saya pikir berjalan aja ya. Tidak Bro Suma abal-abal itu gimana? loh. Solid. Ntar Pak Emrus. Ntar kita tunggu Mas Jumo. Oke. Oke, Mohon kita maaf semua ya ya. atas ketidaknyamanan ini, teman-teman. Aduh, Ya, suara saya dimaklumi. jelas. Jelas. Anda kan ada di pegunungan ya, di gunung. Iya betul. Ya, Ini sudah rutin. Iya. Jadi dipersilakan ya. Saya pikir tadi yang saya sampaikan mungkin sudah jelas bagi Bro Suma. Dipersilakan Pak Aditya, timingnya, Bu Kores. Lanjut aja dulu lah, ini ndak bisa ini. Lanjut aja dulu. Nggak apa-apa, itu diakalin dari timernya aja tuh, timer udah kelihatan. Gurunya silakan berbicara, timer akan jalan ketika gurunya berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi wabarakatuh. saya sama sekali tidak mendengarkan dari paparan Pak ini tadi setelah saya gitu ya. Jadi saya akan mengulang bahwa yang saya pahami berbicara mengenai Yesus, jangan belajar ke tempat lain dulu. Jadikan Bible itu sebagai acuan untuk mengetahui Yesus ini siapa. Sebentar Bro Suma, time-nya dihentikan dulu Bro Suma. Mungkin tadi tidak dengar, tapi saya sampaikan yang diminta oleh Pak MYM, coba digunakan logikanya secara ketat dalam pemahaman atau narasi tentang Yesus. Dan yang kedua, Moderator udah mulai menggiring. Diam. tetap menekankan natur Allah berbeda dari natur manusianya Yesus. Kira-kira intinya di situ. Dipersilakan timingnya itu di-reset kembali ya. Bisa diulang Pak, bisa diulang. Iya. Yang pertama diminta untuk tetap menggunakan logik. Ya. Yang pertama Suara diminta Bapak putus-putus. Aduh. sekarang jelas? Bisa jelas? Bisa jelas ya? Yang Ya, lain bisa jelas diulang, nggak Pak? suara saya? Oke. Jadi ada 2 poin. Yang pertama, Pak MYM minta kepada Bro Suma untuk tetap menggunakan logikanya secara ketat dalam hal memahami maupun menarasi tentang Yesus. Dan yang kedua, penekanan Pak MYM yaitu natur Allah berbeda dari natur manusianya Yesus. Intinya di situ. Dipersilakan kepada Bro Suma, waktunya berjalan setelah Bro Suma Beginilah nasibnya kalau manusia dituhankan. Susah. Berat saya Pak mendengarkan suaranya. Bagaimana kurang mendengar signal di gunung, Bang teman-teman. moderator, gini aja lah, kalau memang apa namanya sinyal gak bagus, nggak usah dilanjutkan. Nanti saya ada waktu hari Kamis tetap di room saya. Weh, nggak bisa. Kalau mau bertandang malam berikutnya di Jumat di roomnya Suma. Ini saya tidak sejahtera kalau kayak gini. Ini lagi jalan argumentasi, maunya lancar tapi kendala seperti ini tidak boleh. Kita stop aja kalau memang ini. Kalau memang nggak mampu, nggak nggak mau ke JC ngelas ini. Kalau sekarang bisa jelas ya? Cek. Itu jelas mestinya. Kadang jelas Pak, kadang jelas, kadang putus. Oke. Kalau sekarang udah bisa jelas ya? Boleh ya? Ya, jelas. Boleh. Oke. Saya ulangi lagi. Yang pertama, permintaan dari Pak MYM adalah ketat menggunakan logikanya dalam memahami maupun menarasi tentang Yesus. Dan yang kedua, Pak MYM tetap menekankan natur Allah, natur ilahi berbeda daripada natur manusianya Yesus. Saya pikir itu dapat ditangkap oleh Bro Suma, dan Bro Suma dipersilakan, timingnya segera berjalan. Dipersilakan Bro. Ya, yang dipersilakan ini siapa Pak D? Oke, suara saya kedengaran Pak? Kedengaran. Cek. Kedengaran Pak Nyemak, langsung sikat miring. Oke. Mantap. Oke. Baik. Ayo gas power belum? Ya. Jadi kalau ingin berbicara mengenai Yesus, ya tanya kepada Yesus apa yang diceritakan tentang dirinya. Jangan tanyakan kepada konsili-konsili. Kalau kita berbicara mengenai Yesus, siapa diri Yesus, jangan tanya ke konsili.
Jangan tanya hasil daripada muktamar. Jangan tanya ke situ. Tapi baca kitab. Tanya Apa Yesus, yang tanya ibunya. uraikan tentang dirinya, dan apa yang Yesus uraikan tentang Tuhannya, itulah dia. Kebenaran itu di situ. Bukan kebenaran itu bersumber daripada hasil pertemuan. Bahwa keinginan-keinginan para penggawa-penggawa Romawi Yunani menginginkan adanya pengganti daripada sembahan mereka secara turun-temurun kepada oknum baru bernama Yesus. Itu konsili. Tapi kalau berbicara mengenai Bible yang Anda pegang hari ini, maka sangat jelas di situ Yesus mengatakan Tuhan adalah Tuhan, dia adalah bukan Tuhan. Nah, ini yang saya minta kepada MYM, patahkan argumentasi saya yang mengatakan bahwa Kristen itu menyembah manusia. Karena data-data di dalam pemahaman yang ada di dalam kitab saudara, jelas terukur bahwa Yesus itu adalah manusia dan Tuhannya adalah Tuhan itu sendiri. Makanya tadi di awal saya mengatakan kepada saudara bahwa di dalam kitab yang Anda pegang, di situ diterangkan bahwa Tuhan itu berdiri sendiri. Di terjemahannya dikatakan seorang diri. Kalau dia dikatakan seorang diri, berarti tidak ada yang lain. Belum lagi ketika dia berbicara bahwa manusia harus tahu. Di dalam Yesaya 45 nomor 6, manusia harus tahu bahwa tidak ada Tuhan di luar aku. Ini data, Pak. Jadi mau konsili 1000 untuk memutuskan anak Maria menjadi Tuhan, itu percuma. Selama dalil-dalilnya di dalam kitab Anda menerangkan, tidak ada Tuhan di luar aku, tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda hanya mengatakan ilmiah, ilmiah, ilmiah. Apanya yang ilmiah? Kalau faktanya Yesus itu manusia, kemudian dikatakan dia 100% Tuhan. Tuhan itu, Pak, kalau Anda melihat dari kitab Perjanjian Lama, di dalam Keluaran 32 nomor 39 misalnya, apa yang diterangkan? Akulah yang mematikan, akulah yang menghidupkan. Sementara Tuhan Anda yang bernama Yesus itu dimatikan, dihidupkan. Jadi mau ilmiah kayak mana itu? Ilmiah seperti apa yang Anda inginkan? Anda ingin saya menuturkan apa yang terjadi di konsili-konsili. Saya sudah katakan kepada Bapak, saya belajar, Pak. Dan saya tidak ingin perhatian saya tersedot ke sana. Kenapa? Karena setelah saya belajar panjang, ternyata hasilnya cuman pemahaman bahwa Yesus yang manusia itu kemudian diartikan dan dimaknai bahwa dia memiliki dua natur, memiliki dua kepribadian. Manusia, satu Tuhan. Itu aja ending daripada konsili itu. Kalau Anda ingin kemudian melakukan kajian-kajian ilmiah, itu udah selesai, Pak. Itu udah ditinggal masa itu. Sekarang saatnya Anda membantah apa yang saya katakan bahwa teman-teman Kristen dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan 100%, manusia 100%, maka itu sama dengan Kristen menyembah manusia. Manusianya 100%, manusianya 100% Tuhan. Tapi faktanya, apakah kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi itu pada dirinya sisi kemanusiaan? Kan tidak ada. Makanya saya katakan kepada Bapak, patahkan argumen saya. Kalau Anda mengatakan Yesus 100% Tuhan, Yesus 100% manusia, saya katakan pencipta dan bumi 100% Tuhan dan 100% bukan manusia. Anda paham sampai di sana? Ketika Yesus kemudian mengatakan dirinya bertuhan, menyembah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, disitulah buktinya bahwa Yesus 1% Tuhan pun tidak ada, apalagi 100%. Tugas Bapak sebagai orang yang ilmiah katanya, akademisi katanya, orang yang berpendidikan tinggi katanya, patahkan argumentasi saya. Oh, ketika Anda mengatakan, saya ulang lagi, ketika Anda mengatakan Yesus 100% Tuhan, Yesus 100% manusia, saya katakan tempat Yesus berdoa adalah 100% Tuhan dan 100% bukan manusia. Berarti Yesus ini Tuhan di mana dia, Pak? Di mana sisi ketuhanan Yesus ini? Sementara Tuhan yang mengutus Yesus tidak ada pada dirinya 100% sisi kemanusiaan. Kalau Yesus Anda katakan 100% Tuhan, mana itu? Dihasilkan dari konsili-konsili itu, Pak. Dari mimbar gereja itu, Pak. Tapi yang benar dari adalah mimbar gereja. Yesus 100% utusan Tuhan. Oke, makasih. Baik, waktunya sudah habis.
Jadi Pak MYM, Mudah-mudahan MYM bisa bahasa Indonesia dengan baik. Sambil menunggu MYM, mudah-mudahan bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Bagaimana caranya manusia ini dinobatkan menjadi Tuhan lewat konsili secara akademik ilmiah sesuai dengan kedoktoran dia. manusia itu merupakan. Tapi saya yakin keilmiannya hilang akan dijawab nanti imani saja karena sudah terdoktrin. Waktu akan berjalan. Setuju? Apa yang mulai berbicara? Dipersilakan Pak. Setuju. Oreo. Ya, baik. Ya, tadi saya berargumentasi menjawab pertanyaannya yang saya jawab tadi dengan tuntas. Dia tidak ada di sini, dia keluar ya. Jadi dia tidak mendengar. Tuntas ya. apa? Apapun ya, ada pun yang Tuntas didengar apa? Orang dia nggak jauh, orang dia technical meeting kok. tidak menggambarkan seluruh argumentasi saya. Tadi yang dia bilang kalau Yesus itu 100% Allah, 100% manusia, padahal dia makan ikan katanya begitu kan? Maka bolehkah saya berkata Roh Kudus itu adalah Allah 100% dan merpati 100% begitu ya? Itu saya jawab dengan tuntas tadi itu dengan cara yang Bang Juma nggak pernah menyebut kata Allah loh. Ya, cuma tidak mendengar itu. Jadi tanggapannya ini sebetulnya tidak merepresentasikan seluruh argumentasi saya tadi ya. Maka saya akan kembali menyampaikan argumentasi saya tadi ya, dengan beberapa catatan tambahan ya, supaya semua membalas itu nantinya ya. Ya. Pertama, saya katakan tadi ya. Orang Kristen ketika percaya Yesus adalah Allah 100% dan manusia 100%. Itu kedua natur yang berbeda. Maka ketika Yesus makan ikan goreng, itu kemanusiaannya, bukan natur yang berbeda ya, ingat ya. Mengambil kemanusiaan Yesus yang makan ikan goreng. Lalu kemudian lihat dia makan ikan goreng, kamu bilang itu Allah. Ini sesuatu pertanyaan yang konyol. Pak Yudi. Karena memang kemanusiaannya yang makan ikan goreng, apa masalahnya? Itu memang manusia. Jadi Yesus dalam kemanusiaannya adalah manusia, dalam kealahannya adalah Allah 100%. Ini dua hal yang berbeda, yang tidak sama, yang masing-masing unik, bersatu dalam satu pribadi Yesus, pribadi Logos, dan tidak bercampur ya. Jadi keliru kalau melihat kemanusiaan Yesus lalu kemudian dibawa kepada kealahan ya. Yang bawa siapa lu yang bawa? Sekali sangat-sangat konyol, mirip kalau begini ya. Iya, dia nggak menjawab, ini diputar-putar. Kamu hanya tubuh saja, begitu ya. Kalau ada orang bilang, kamu itu tubuh, kamu daging tok kamu itu. Kamu hanya tubuh. Lalu saya bilang, saya punya jiwa di dalam diri saya. Saya ini tubuh dan jiwa. Nggak, kamu ini kan kelihatan tubuh saja. Jiwa mana? Nggak ada, nggak kelihatan jiwa. Itu tanganmu apa? Loh, yang kamu lihat tanganku ini adalah tubuh. Tapi yang jiwaku kamu tidak kelihatan, kamu tidak lihat, begitu ya. Tapi ngotot mengambil tubuh untuk membuktikan bahwa tidak ada jiwa. Ini kebodohan. Dan banyak orang bodoh seperti itu. Saya tidak mengatakan semua bodoh ya. Tapi banyak orang bodoh seperti itu. Ya. Jadi kealahan Yesus lain, tersendiri, kemanusiaannya tersendiri. Maka tidak bisa dia makan ikan goreng jalan di bumi lalu engkau berkata, lihat dia jalan, itu membuktikan bukan Allah. Ngawur, salah. Ini analogi ke manusia ini gimana nih orang ini? Ya. Membuktikan Tuhannya analogi ke manusia. Logika itu, ilmu logika itu apa? Membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Itu ilmu logika. Iya. Jadi case-nya beda, kasusnya beda. Kalau burung merpati itu penampakan itu. Penampakan itu. Ya, kalau penampakan itu bukan sesuatu wujud yang sesungguhnya. Ini ngomong apa sih ini orang ini nggak jawab? Tidak, hanya penampakan. Seperti misalnya, kalau seseorang mempunyai kekuasaan atau lalu dia menampakkan diri dalam upaya yang bulat, gitu ya. Itu hanya sekedar penampakan. Demikianlah Roh Kudus yang adalah Allah menampakkan diri dalam rupa merpati, tapi Roh Kudus bukan merpati. Tapi kalau Yesus itu mengambil natur manusia, itu sungguh-sungguh manusia, bukan hanya penampakan saja. Bukan hanya penampakan saja seperti Roh Kudus menampakkan diri dalam rupa merpati. Tapi Yesus sungguh-sungguh manusia. Dia punya tulang, punya darah, punya daging, dan punya jiwa manusia. Tapi pada saat yang sama, dalam kealahannya, dia adalah Allah. Bagaimana ceritanya? Tidak bisa dicampur adukan. Ya.
Semoga ini yang Jadi ada kalau Yesus netek sama yang ibunya ada- gimana kealahannya tuh? Ya, pakai logika, Nah, pakai ilmu uzubillah min logika. zalik. Bila perlu pakai logika Aristotelian. Maka saya akan mau buat betul-betul akademik ini malam hari ini, dan akan terlihat nanti siapa yang akademik, siapa yang asal Ya bicara. lu. Asal mana? Ya. Mengenai yang kau bilang, orang Kristen bilang Yesus itu Allah, Allah. Bukti Alkitab mau tidak. Kamu tahu berapa Alkitab? Kamu kan cuma kutip-kutip Alkitab itu. Kamu kuasai Alkitab berapa banyak? Tak satu pun data di Bible dia Bukan hanya pakai nih. kutip-kutip Alkitab. Tak satu pun data di Bible dia pakai. Asumsi doang. Adalah logos, firman itu. Ya, dan Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman itu adalah Allah. Kamu bisa bantah itu tidak? Kamu bantah itu nanti. Yohanes 1 pasal 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu Kalau 2 baru Ya, firman tapi- itu adalah Allah. Aduh, Ya. nggak paham Bible ini, kopior ini orang ini. Baik, terima kasih Pak Yohanes MM. 1 pasal 1 nggak paham. Jadi pada intinya diingatkan bahwa Coba teman-teman ini kan masih moderatornya. Tadi dijawab nggak pertanyaan Bang Juma tuh? bedakannya keilahian dan kemanusiaannya. Tidak ada. Kemudian Tidak ada yang menjawab, diputar-putar. bukan keilahian Malah Yesus. malah menganalogikan Tuhannya ke manusia. Lalu beliau tanyakan dan minta jawabannya. Bantahan Yohanes 1 Nah, ayat waktu 1. kalau memang Yesus ada ketuhanannya, nah waktu Yesus tidur gimana itu? Ketuhanan ngapain? Maka sekarang giliran Bro Zuma untuk memberikan tangkapannya. Aduh, bahwa dihajar Bapak Juma nanti lagi nih. setelah Bro Zuma mulai berbicara. Dipersilakan Bro Zuma. Ayo dengerin Bang Juma, santai. Iya, baik. Jadi gini, Pak. Yang Bapak coba bangun adalah bagaimana kemudian seakan-akan Tuhan itu, pencipta langit dan bumi itu, memiliki kemudian sisi kemanusiaan, di mana sisi kemanusiaannya itu tidak bersatu dengan sisi keilahiannya. Tapi tema yang Anda ajukan ke kita, ke saya, Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Ini logika apa yang Anda gunakan? Ada manusia 100%, pada saat yang bersamaan dia juga Tuhan 100%. Sementara Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus, jangankan 100% manusia, 1% manusia pun tidak ada pada diri Tuhan yang diperkenalkan Yesus itu. Lalu dari mana? Dari mana gereja mendapatkan konsep ini? Yesus datang mengajarkan untuk bertuhan, memurnikan Tuhannya adalah satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain. Sementara dirinya adalah utusan Tuhan. Tuhan kok jadi utusan? Gimana sih Bapak? Bapak coba baca di dalam kitab Perjanjian Lama. Bapak, Tuhan itu bukan utusan, bukan duta. Yesus utusan. Berarti Bapak itu bukan Yesus, Yesus itu bukan Bapak. Yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah ketika Bapak mengatakan anak Maria ini 100% Tuhan, 100% manusia. Nah, kalau Yesus yang adalah 100% manusia adalah juga 100% Tuhan, berarti Maria juga adalah 100% ibu Tuhan. Yakobus berarti adik 100% dari Tuhan. Dia adik Tuhan. Thomas adik Tuhan. Yudas juga adik Tuhan. Bahkan Yesus punya adik-adik perempuan, katanya berarti adik-adik perempuan juga itu adalah adik Tuhan. Gimana logika Anda? Apa yang Anda ingin jabarkan dengan pemahaman-pemahaman kayak begini? Sebagai orang yang cerdas, orang ilmiah, orang akademik. Yesus 100% Tuhan. Berarti ibunya 100% ibu Tuhan. Apakah pantas kemudian Tuhan itu beranak pinak? Tuhan itu berkembang biak? Tuhan itu bersilsilah? Tuhan itu kemudian punya kerabat? Ini konsep dari mana Bapak temukan? Sementara Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Ya. Bahkan kalau Anda lihat di dalam kitab Anda, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang Israel. Tapi sayang sekali Anda memang bukan orang Israel sih. Orang Israel diseru di dalam kitab Anda. Dengarkan perkataan ini. Yang aku maksud adalah Yesus. Dia seorang yang telah ditentukan oleh Allah. Dan yang dinyatakan kepadamu. Ditentukan sebagai apa? Sebagai utusan. Dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan. Dengan perantaraan dia. Berarti
apapun yang membuat Anda menjadikan Yesus 100% Tuhan padahal dia manusia, ternyata perbuatannya, pekerjaannya, mukjizat-mukjizatnya, tanda-tandanya hanya digunakan oleh Allah dirinya sebagai perantara. Yang bekerja adalah Tuhan yang mengutus dia, bukan Yesus itu sendiri. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus adalah 100% Tuhan, Yesus 100% adalah manusia, gimana ceritanya? Ada manusia 100%, pada saat yang bersamaan juga dia 100% Tuhan. Apa yang Anda ingin jajakan di sini? Logika seperti apa yang Anda ingin bangun? Di saat ada Tuhan mati, di saat ada manusia mati, ternyata dia 100% Tuhan. Berarti 100% Tuhan mati. Atau Anda ingin mengatakan pada saat Yesus mati ketuhanannya off, seperti PLN gitu. Lalu pada saat apa Yesus itu Anda bisa katakan? Pada saat apa? Pada saat dia makan ikan goreng? Pada saat dia membangkitkan Lazarus? Atau pada saat dia ketakutan? Sehingga Anda berkatakan dia ada 100% Tuhan. Di mana? Jangan muluk-muluk 100% Tuhan, Pak YMM. Pak MYM. 1% aja coba tunjukkan kepada saya. Mana sisi ketuhanan Yesus? Yang mana? Pada saat dia netek ke ibunya? Pada saat dia disunat? Atau yang mana tuh? Itu punya saya, Bang Juma. Jangan ditanyain. Manusia 100%. Pada saat yang bersamaan, dia juga 100% Tuhan. Gimana ceritanya? Sementara Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus, pada saat dia menciptakan, dirinya 100% Tuhan, dan jangankan 100% manusia, nggak ada, 1% pun nggak ada. Pertanyaan saya Anda belum bantah, belum jawab. Dari mana konsep ini Anda dapatkan? Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Dari mana itu? Siapa yang ngajarin, Pak? Iya, thank you Guru. Baik, demikian apa yang disampaikan oleh Bro Sumaya. Jadi pada intinya, sampai neneknya MYM kiper, dia nggak bisa membuktikan itu karena di Bible nggak ada. Saya pikir semua narasi yang tadi disampaikan oleh Bro Kenapa? Sumaya, Karena waktu itu belum ada orang jual saklar. Yang silakan gitu kira-kira. waktu akan Nggak apa-apa berjalan. di komen ya, karena belum ngomong nih. Moderatornya juga belum makan. Ya, Mencret. jadi saya seperti menghadapi seorang anak SD yang berguru pada saya. Nggak apa-apa. Ya, saya jawab semua apa yang dia Besar katakan. jempolnya ini jadinya. Tapi pertanyaan saya tadi dia tidak jawab. Ya, kan dia bertanya, di mana sisi kealahannya? Itu Yohanes 1 ayat 1 saya katakan tadi, dia tidak menyinggung itu. Dia sengaja melewatkan itu, apa dia lupa, apa pura-pura, saya tidak tahu ya. Ya, jadi memang Suma seperti itu. Ya, tadi dia bilang SK, pengangkatan. Dia yang bilang begitu. Saya bilang, mana SK-nya, siapa yang kasih stempel, dia tidak bisa buktikan. Jadi ini sekali lagi asal bicara yang tidak. Woi, yang angkat Tuhan kamu itu di konsili Nicea. Kau tanyakan Mas Juma stempelnya. baik. Tanyakan kepada pendeta-pendeta di Yang sana. pertama, ya salah lagi memahami penjelasan saya tadi karena dasarnya memang Suma ini tidak mengerti doktrin Dewi Natur Kristus yang dipahami iman Kristen. Ya, maka saya bilang Katanya mau tadi, ilmiah, tapi kamu doktrinnya perlu maju. konsil Gimana Chalcedon. ceritanya ini? Kiranya saya suruh percaya konsil Chalcedon bukan supaya kamu paham doktrin Kristen. Katanya mau ilmiah, akademik, kok doktrinnya yang maju? nyambung itu loh Bang Suma. Bukan seperti sekarang ini nggak nyambung semua yang kamu katakan tadi itu. Maka saya bilang, kalau saya mau belajar Islam atau mau mengkritisi kenabian Muhammad, Nabi Anda itu, saya pasti belajar sama kamu. Saya pasti baca buku-buku teologi Islam yang berbobot. Saya pasti tanya Manahem Ali. Setelah saya paham, baru saya serang. Nah, Anda yang Anda tidak punya itu, Suma, maka Anda tidak ilmiah. Tidak Enggak menjawab ini pertanyaan ini orang. Menyerang karikatur yang Anda buat sendiri. Itu. Enggak menjawab, cenderung menyalahkan Bang Juma. Dia salah merepresentasikan apa yang saya katakan tadi. Yang kamu katakan itu tadi ternyata kealahan Yesus dan kemanusiaannya tidak bersatu katanya. Betul Pak Yusuf. Siapa yang bilang begitu? Maka baca konsili Chalcedon. Bersatu kealahan Yesus dan kemanusiaannya itu yang sama-sama 100% bersatu dalam satu pribadi logos. Tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi, tidak bisa bercampur, tidak bisa berubah. Anda paham ini? Tidak pakai logika untuk paham ini. Lalu kemudian yang berikut mengenai kalau Yesus itu Tuhan, berarti Maria ibu Tuhan. Dikacau lagi karena tidak menggunakan logika. Maka kamu memang bilang tadi kamu tidak akademis. Kamu sudah akui dari awal tadi. Dan memang nggak akademis. Nggak ilmiah. Kenapa dikatakan Yesus ibu Tuhan, Maria ibu Tuhan?
Yang dikandung Maria itu kan kemanusiaan Yesus. Jadi Yesus adalah ibu kemanusiaan Yesus. Kok Anda bilang ibunya Tuhan? Ini udah kacau sekali. Memang Jadi Maria mengandung apa ya? Seseorang yang sebetulnya perlu kuliah sama saya ini. Bukan seseorang yang harusnya berdebat dengan saya. Ya, tapi apa boleh buat? Ya. Jadi kalau lu yang dari dosen mahasiswa kabur semua adalah Allah 100%, manusia 100%. Yang dikandung Maria adalah kemanusiaan Yesus. Tetapi Anda tahu bahwa kealahan Yesus itu hadir di mana-mana, ada di mana-mana, dan sudah bersatu dengan hadir di kandungan. Inkarnasi itu, ya, sejak pembuahan dalam rahim Maria terjadi, maka tentu saja nggak bisa dipisahkan antara natur Allah dan natur manusianya. Nggak bisa dipisah, bersatu, tetapi nggak bisa dicampur aduk seperti kopi susu, ya, nggak bisa di-fuse begitu, dan masing-masing mempertahankan identitasnya. Maka di sini yang dikandung Maria itu adalah kemanusiaan Yesus. Karena siapa yang bisa mengandung Allah? Allah tidak terbatas. Masakan yang terbatas itu bisa mengandung yang tidak terbatas. Itu logikanya, Zuma. Semua yang saya jelaskan ini logik. Kamu uji dan logika Aristotelian itu lolos. Tapi kalau memang kamu tidak paham, kalau dikandung Bunda Maria manusia, ya kenapa waktu dia lahir jadi Tuhan? Maria ibu Tuhan tadi ya, saya sudah bantah ya. Lalu kemudian dia pertanyakan, yang mana Tuhan ya? Yang makan ikan goreng kah? Yang jalan-jalan di bumi kah? Yang bangkitkan Lazarus kah? Alkitab membedakan itu dengan jelas. Ketika Yohanes 1 ayat 1 ya, buktikan sekarang. Enggak menjawab pertanyaannya. Pendeta mohon maaf berhenti doktrin dulu. doang dia pakai. Akademik gimana ini orang doktrin? Banyak orang malam hari ini MYM. Kalau Pak Felix, kalau kayak gini caranya saya argumentasi berbobot semua dari tadi ini. Zuma selalu keluar, nanti masih tanya lagi itu. Ini berbobot dari Hongkong. Atau bagaimana? Kecilin suaranya Pak Jul, kecilin suaranya, kita diskusi di sini. Karena Bang Juma lagi di luar. Kecilin suaranya Pak Jul. Oke. Tadi saya menyimak pertanyaannya Bang Juma sangat jelas gitu ya. Waktu Yesus netek sama ibunya itu, apakah ada ketuhanan dalam diri Yesus? Ini yang harus dijelaskan. Soalnya tadi MYM mengatakan Bunda Maria itu mengandung manusia, karena tidak mungkin Bunda Maria mengandung Tuhan. Nah, kenapa waktu dia menjadi manusia, kenapa jadi 100% manusia dari 100% Tuhan? Dari mana 100% Tuhan ini tiba-tiba nongol? Karena yang dikandung bukan itu. Ya, menurut saya itu hasil daripada karangan mereka, alibi mereka, inspirasi tingkat tinggi alias orang gila. Yang 100% manusia, 100% Tuhan. Kagak ada dalilnya itu. Diumpek sampai mencah di Bible nggak akan ada itu 100% manusia, 100% Tuhan. Kagak ada itu. Memang nggak ada, Pak. Itu hanya karangan. Memang nggak ada. Makanya waktu Yesus sudah lahir menjadi manusia, diadakanlah konsili, memasukkan unsur ketuhanan di dalam diri Yesus. Betul. Jadi konsep inilah konsep dari buatan manusia. Ibunya sendiri yang mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, tidak pernah mengatakan anaknya ada unsur ketuhanannya. Kenapa MYM yang sudah doktor ini lebih pintar daripada Bunda Maria? Ini namanya yang gabrul. Nah, kalau mau akademik ini nggak bisa dibuktikan kecuali doktrin gitu Pak Yusuf. Bukan bisa ikut nih bro. Nanti suatu waktu bisa terputus Pak Yusuf, karena ini masih kita merelai ya dari roomnya si MJM. Tapi sebelum berbicara Pak Yusuf, siapkan kopi dulu. Ya itu kelihatan, untung saja Bang Zuma nggak berapa ngerti Kristen. Kalau nggak itu kan gampang melihat MYM. Saya sudah lihat malam ini bahwa saya tahu ini pendeta ini sebenarnya aliran Nestorian. Reform itu. Reform. Bukan itu maksud saya. Nestorian ini yang dia katakan Kalsedon itu. Kalsedon memutuskan. Gedein dikit suaranya Pak Yusuf. Pak Yusuf gedein dikit suaranya. Halo. Ya, ini Nestorian ini yang mengusung pandangan seperti MYM ini. Ini yang diklarifikasi di Konsili Kalsedon. Sehingga Nestorian ini tidak dipakai di dalam gereja. Jadi salah itu doktrin sungguh Allah sungguh manusia dengan analisa dia itu salah itu.
Waduh, jadi Pak Yusuf menyalahkan MYM. Salah itu. Waduh, nggak benar ini Untung saja Bang Mantap, Suma Pak Yusuf. ngerti. Habisin itu MYM Pak Yusuf, habisin dia. Enggak begini, Nestorian pada saat Udah dilurusin aja Pak Yusuf, MYM itu. Dilurusin aja Iya, tuh, nggak tapi bener saya itu. nggak bisa masuk ke sana ini. Di sini aja, Enggak, di sini aja sama aja. Kita merela dari sini kok. Sama, Ya, ini kedengaran di begini. sana. Kedengaran di sana ya begini, bagi MYM pendeta ya, seorang pendeta seharusnya bisa memilah mana ajaran gereja resmi, mana ajaran yang mau ditepis oleh gereja. Nestorian mengajarkan tentang kealahan dan kemanusiaan Yesus terpisah. Oleh karena itu saya lihat dengar tadi ketika MYM mengatakan bahwa ada natur Allahnya dan natur manusianya terpisah, ini enggak ada. Makanya ada pengertian setelah Kalsedon ini, Maria ini bunda Allah, bukan bunda Kristus. Kalau dia mengusung ini berarti dia mengusung pandangan Nestorianisme yang ditolak Gereja Universal. Jadi saya lihat sekilas tentang apa yang Jadi menurut Pak Yusuf, MYM ini ngelantur. Bukan ngelantur, ini karena kalau dia mengikuti Nestoriannya sudah, tapi bukan mengatasnamakan Gereja Universal ya. Kalau kira-kira MYM mau berguru sama Pak Yusuf, bayar atau gratis? Enggak, bukan. Ini karena sama-sama mengerti tentang sejarah gereja. Ini bagian dari sejarah gereja. Sejarah gereja ini kita mesti dudukan hal yang benar. Doktrin itu memang dimuat atau refleksikan dari Alkitab itu. Betul, di dalam Alkitab ini sungguh Allah, sungguh manusia, tapi bukan itu cara. Ya udah, kalau begitu kita dengarkan ya argumen dari pendeta MYM ya. Nah, ini dia lagi berargumen nih. Ya, tahun ini Pak. Ada juga itu Bro Valen kelihatannya. Udahlah, nggak usah dicampur-campur, Bang Juma aja dulu, Pak Pelik. Jangan dicampur yang lain dulu. Iya, nanti males itu. Nanti merasa dikeroyok. Ini kita kan lagi masuk di apa ya? Ini tuh di putaran ke Gurunda jawab, itu putaran ke-6 berakhir. Lalu kalau habis itu apa? Gurunda jawab kan putaran kelima, kemudian tanggapan lagi dari Pak MYM. Itu kan kelima. Oke, selesai. Lalu kita masuk sebetulnya di sesi battle. Tunggu saya dulu Pak Pelik, sabar. Iya. Setelah itu masuk ke sesi battle. Kalau misalnya banyak waktu ini keberatan nggak pendeta MYM untuk pindah tempat ke Zoom? Ini Gurunda katanya untuk masuk ke StreamYard dia agak kesusahan. Nggak bisa, live streaming saya sudah ini nggak bisa. Nggak bisa. Lanjut ke sini aja. Ya, nggak apa-apa. Nggak bisa ya? Apa-apa ini dilanjut. Nggak apa-apa. Kalau sampai Zoom Anda bisa masuk, kita lanjut aja tanya jawab untuk Kristen. Penanya Islam saja 1-2 orang, setelah itu ditutup dulu, enggak apa-apa. Saya ada waktu minggu depan, entah hari Kamis atau Jumat, tetapi karena giliran saya di ruangan saya ini tidak baik malam hari ini sebetulnya bukan masalah StreamYard-nya, semuanya yang koneksi internetnya yang nggak baik. StreamYard itu berat, StreamYard itu sebetulnya. StreamYard Maka berat. hasil rasanya kalau mengulang yang di room saya 1 kali hari Kamis, lalu hari Jumat di roomnya Bang Suma, itu usulan saya. Karena ini tidak efektif, ini putus-putus kayak gini, ini tidak bagus. Istrinya berat. Kalau nggak bisa masuk, lalu kemudian Tunggu saya masuk. jadwal ulang Senin nggak bisa ya? Oh, tidak bisa. Saya besok hari Minggu saya pendeta, tidak boleh diganggu hari Minggu. Hari Senin saya berangkat ke Bali. Hari Kamis sama Jumat saya bisa, setelah itu saya tidak bisa diganggu lagi berangkat ke itu belakang. alasan dari kemarin ya. Oke, udah fix ini. Ya, itu di Kamis atau Jumat. Ini Gurunda menawarkan waktu Kamis Jumat. Iya. Iya, jadi makanya gini, kalau mau Kamis ulang di room saya seperti ini tidak ada gangguan, kan cuman Zoom-nya yang terganggu karena dia di luar. Koneksinya nggak bagus. Lalu Jumatnya di ini gua ketikin. Zoom-nya Bang Suma. Jadi 2 malam berturut-turut. Kamis ulang di tempatnya pendeta MYM, Jumatnya di naikin gua dong, naikin gua.
Saya nggak puas ini putus-putus kayak gini. Naikin gua. Jadi Gua yang hajar, sepakatnya naikin gue yang hajar, naikin gua. Naik, Mas Adi, naik. Kelvin di WA. Kelvin di WA. Kemudian hari Jumat itu Sebagai wakil dari YCC. Mas Adi, naikin gue. Ya. Gua yang hajar. Oke, sip, ini udah Gurunda sepakati ya. Ya. Lalu kemudian ini juga Balik, fotonya balik. Gurunda menyampaikan permohonan maaf juga terutama untuk yang menyaksikan di channel-channel baik kekristenan maupun di Islam. Memang ini udah dicoba dengan berapa devices, nggak bisa masuk ya, karena terlalu ini isinya. Jadi ya sekarang, kondisinya. dan itu udah disepakati Kamis di tempatnya pendeta MYM, Jumat di tempatnya Gurunda. Itu sip. Ya, betul. Diulang berarti yang ini sekarang diulang. Ya, nanti gini, Pak Penatua. Jadi dinaikin kasihan banget. Jadi kalau nanti di Jumat itu nggak dinaikin gue di bestek lain selain dari Ketik di sana Mas Adi, ketik di sana. Jadi yang Kamis itu ulang ini. Saya maunya ulang ini karena saya tidak puas ini. Ya, nggak apa-apa. Tapi nanti Bisa. kalau di Zoom-nya, topik. ya kalau di Zoom-nya Zooman nanti hari Jumat bisa disepakati lagi temanya apa. Biar nggak ulang-ulang yang ini aja, yang lain. Siap, tapi Pak Pendeta MYM bisa dipegang ya kan ya janjinya ya Jumat nanti akan berkunjung. Iya, kecuali saya dapat serangan jantung, Anda tidak bisa paksa lah. Harus. Jangan dong, jangan. Iya lah, orang sakit harus dihormati, harus didahulukan. Yang sehat harus ya udah sih, kalau begitu ini aku Oke, jadi tugas aku udah silakan dikembalikan ke room, maunya di gimana? Oke. Ya Pak Felix, terserah Pak Felix. Ya, jadi saya pikir itu kan sudah disepakati ya, itu akan dibicarakan. Naikin gue, naikin gue dong. Kenaikan ya. Penanya dari Muslim kepada Pak MYM untuk menggantikan. Ya udah, aku aja bertanya gimana? Nggak bisa ini. Nggak bisa komen. Ya bisa kalau mau. Ya. Boleh. Tapi tadi diminta juga Uniriva. Oh ya, dua orang aja. Gini aja, dua orang aja biar kita ndak usah berlama-lama karena ini ndak bagus live streaming ini, saya ndak puas. Jadi setelah penatua tanya, kalau masih ada tanggapan saya jawab lagi. Kemudian naikkan Uniriva. Dinaikin gue. Mungkin dinaikkan aja, dinaikkan. Ketik Mas Adi, ketik di sana. Itu kan ada chatnya itu, ketik aja. Dinaikkan. Di Simbiat. Lihat pintu samping Bang Andi. Oke. Assalamualaikum. Ikut jendela. Selamat datang. Dari sana. Uniriva. Ada Umiriva itu. Oke, saya pikir pengaturannya begini ya. Ya, mantap. Oke. Mantap. Suara saya kedengaran. Suaranya merdu amat. Udah gua ketik tuh. Ya, jadi gini aturannya ya. Silakan bertanya, kemudian ditanggapi oleh Pak MYM, lalu ada tanggapan balik, kemudian tanggapan dari Pak MYM, itu terakhir. Ya tidak ada lagi tanggapan balik ya. Seperti itu. Ya. Ini gua ketik nggak ditanggapi. Berapa menit Pak? Bertanya berapa menit, menanggapi berapa menit? Ini si Carol mana ilmunya nggak ada. 5 menit. Oke. Ya. Jadi kita mulai dulu. Kita mulai dulu dari. Nggak mau naikin payung. Unik aja dulu, unik. Ladies first, unik. Mau naikin gue ini. Pak Aditya, tolong Pak Aditya mending keluar aja lah. Ini gue yang ganti. Saya teman-teman di YouTube denger ya. Suara bentar saya cek suara dulu, soalnya kalau saya pakai laptop ini biasanya suaranya aja. Suara saya kedengaran teman-teman ya. Oke. Kedengaran. Pak Aditya, coba tampilin. Pak, gue naik, nggak dinaikin lagi. Aditya. Galak. Gue naik dong. Bro Aditya. Oke, kalau begitu pelik begini orangnya. Silakan ajukan saya dikasih timer ya. Pakai timer kalau kayak nanya doang masa setengah detik. 5 menit tanya. Nanti Tapi boleh bernarasi ya. boleh bernarasi 2 menit. Pokoknya oh sudah. Mbak Henry ini Mbak Henry. Kenapa sih Mbak Henry? Buat apa coba? Jadi waktu untuk menanya boleh bernarasi, tetapi gunakan itu 2 menit ya. Kemudian tanggapan dari Pak MYM 5 menit. Nanti ada tanggapan balik dari Uniriva 5 menit lagi. Lalu tanggapan terakhir dari Pak MYM tidak ada tanggapan. Kita akan beralih ke penatua.
Oke, sekarang waktunya Munirifa. Mbak Silakan Indri itu di-setting. Mbak Indri, kameranya dibuka, Mbak Indri tutup kameranya Mbak Indri. Oke, silakan dimulai waktu Oke, berjalan. bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Pak MIM. Baik, sebelumnya saya bernarasi dulu. Tadi Pak MIM menuntut agar Bang Zuma ini ilmiah dalam perspektif kekristenan ya. Nah, ia menggunakan Sudah ditutup dari kekristenan teologi. Ya udah, Saya tadi membaca buka sedikit berisik. ya jurnal-jurnal atau Stop. saya tahu fakta yang tidak bisa dibantah oleh Pak Pendeta MEM bahwa sebenarnya tentang kekristenan sendiri itu saling sudah dikritisi oleh orang-orang yang mengaku sebagai Kristen sendiri. Itu kenapa ada beberapa denominasi tentang siapa Yesus. Contoh kita tahu bahwa ada Oneness, kemudian Trinitas, Unitarian dan segala macam. Nah, kalau kita bicara tentang akademis, orang Protestan selalu mengatakan sola scriptur, kembali ke kitab suci. Maka itulah sebenarnya sejatinya akademis yang bisa dikatakan akademis itu kembali ke kitab suci. Baik, ketika Pak Pendeta MEM menjelaskan tentang Yesus adalah 100% human dan 100% God atau 100% manusia, 100% Tuhan. Baiklah, itu adalah teologinya teman Kristen. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi saya ketika Yesus yang 100% Allah itu berbicara kepada murid-muridnya di Yohanes pasal 17 ayat 3, kehidupan kekal hanya mengenal satu-satunya Allah. Nah, pada waktu itu posisi Yesus yang juga adalah Allah. Bagaimana pendapat Pak Pendeta MEM? Pertanyaan saya adalah, siapakah Allah yang benar, yang satu-satunya itu menurut Yesus pada waktu itu? Dia memperkenalkan Allah yang benar di Yohanes pasal 17 ayat 3, karena di situ hanya dikatakan satu-satunya Allah. Kalau dia ada Allah juga, logikanya, konsekuensi logikanya Yesus sedang berbohong, padahal dia adalah Allah juga, tetapi dia tidak mengatakan diri dia juga Allah, bahkan dia mengatakan satu-satunya Allah. Mustahil Yesus yang 100% Tuhan itu adalah orang yang berdusta gitu. Dia mengatakan satu-satunya Allah adalah Bapa gitu ya. Nah, silakan dijawab Pak Pendeta MEM. Iya, waktunya baik sekali. Habis, silakan langsung aja Pak MEM. 5 menit. Ya, baik. Ya, baik. Jadi yang pertama-tama mungkin saya akan sedikit menanggapi mengenai akademis. Jangan salah sangka ya. Akademis yang saya maksud itu sebelum mengkritisi pandangan seseorang itu paham dulu apa yang dimaksud orang. Pahami dulu pandangan orang.